Presiden Indonesia menyatakan bahwa kini akses jalan menuju perbatasan Indonesia sudah siap, sementara Malaysia sendiri kan masih seperti itu. Padahal waktu itu belum. Waktu itu belum. Pada saat video itu ya dipublikasi di media, itu baru 2 kilo. Iya, baru segitu. Footage dong. Iya, buat studi alam, makanya gue bilang. Gitu. Jadi kalau lu mau bikin scene-nya buat Hollywood, Transformer yang mobil terbalik-terbalik, kan lu pakai studio kan? Oke. Di aspal, di set-set segala. Bener gak nih? Gimana itu benar. Motor-motor bisa ke sana? Itu Kan pakai banyak sekali motornya. Ya, pakai logistik lah, pesawat logistik lah. Oh gitu di bawah ya? Iya, karena pesawat gue juga akhirnya kan pulangnya pakai pesawat yang 2 motor yang tersisa, yang tidak dijual di Krayan, balik ke Jakarta. Tapi harus dikeluarkan dari kampung itu menggunakan pesawat. Bicara Profesi. Selamat datang di Bicara Profesi. Seperti biasa, selalu yang hadir di studio Dr. Demul adalah orang yang spesial. Berikut ini adalah narasumber yang katanya adalah videografer dan juga editor. Tapi kok hobinya motor-motoran ya? Kemana-mana naik motor, masuk ke hutan, bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi ke luar negeri juga. Kita sapa saja teman saya, Om Wisnu Guntoro Adi atau Om Gareng. Yeay. Apa kabar Om Gareng? Baik, kabar baik, selalu sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih nih udah menyempatkan di sela-sela kesibukannya berkelana kemana-mana. Ini seru banget nih. Dan yang saya tahu Om Gareng ini juga punya YouTube channel ya? Ada. Nama channelnya apa? Wisnu Gareng. Wisnu Gareng ya. Dan itu segmennya sepertinya otomotif. Banyak otomotif memang. Banyak otomotifnya. Awal-awalnya senang dari perjalanan-perjalanan gitu aku videoin, tapi memang dengan kesibukan belakangan lalu juga banyak memproduksi konten-konten untuk marketing dari corporate, jadi kayak terlantar gitu. Oh, terlantar gitu ya. Jadi sekarang kalau mau main motor malah udah main aja, nggak usah pakai kamera. Oh gitu ya. Ya. Jadi videonya itu yang diedit, yang konten-kontennya itu selalu otomotif atau enggak? Kalau untuk yang hobis main sama teman-teman pastinya otomotif dan itu roda 2 itu. Tapi kalau untuk yang corporate itu pastinya video-video tentang korporasi. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih sebetulnya profesi awalnya apa sih? Aku ini lama di jurnalis. Oh, jurnalis. 20 tahun aku di bidang jurnalis. Sejak tahun 99 itu lalu itu majalah lokal otomotif. Lalu dari situ aku bikin portal bersama teman-teman lulusan terbaik ITB waktu itu yang dibiayai oleh salah satu pengusaha dan politikus Indonesia itu membuka sebuah usaha yang zaman-zamannya Yahoo pertama, boleh mail pertama, ingat tidak? Iya, tahu. Di situlah aku pertama kali mengenal IT, bahwa IT itu seperti ini. Jadi sistem mereka bikin, memang anak-anak IT dulu lulusan ITB bikin di situ dan bikin, karena aku jurnalis, dia bilang, Gareng lu bisa gak bantuin kita join sama kita untuk isi konten. Buat apa konten kan lu mau B2B waktu itu. Bahasa B2B aja gue belum ngerti tuh. B2C dia ngomong apa ini bisnis apa? Barang jadi, apa itu? Iya, ya? dan sekarang terjadinya kayak semacam Tokopedia, semacam Shopee seperti itu. Jadi tahun 99 itu sudah ada sebuah kelompok anak muda dari Bandung dan Jakarta, lulusan terbaik ITB, diminta oleh salah satu pengusaha dan politikus ternama di Indonesia untuk membangun sebuah sistem seperti itu. Tapi karena dulu saya bilang, lu kecepatan bikinnya. Orang belum kenal internet, Yahoo baru masuk. Bahkan yang muncul waktu itu astaga.com juga baru. Iya, ingat tahu. Ya? Ada boleh mail dulu. Boleh mail. Ya, IRC dulu kalau orang chatting pakainya seperti itu. Jadi emang awal-awal internet mereka sudah berpikir seperti itu. Iya. Nah, lalu dia minta untuk bisa nggak lu bikinin konten otomotif? Untuk apa konten otomotif? Karena gue perlu server gue bergerak untuk baca. Karena nggak mungkin B2B orang bisa membuat traffic. Jadi nggak ngerti gue gitu. Tapi ya sudahlah, aku coba bantu di situ. Nah dari situ kemudian ada perusahaan nasional, kelompok grup terkemuka yang besar juga, baik di bidang media maupun jasa dan retail, itu punya divisi media. Aku diminta join sama mereka karena mereka 6 bulan sebelumnya bekerja sama dengan majalah otomotif tertua di dunia. Sejak tahun 1825 sudah ada majalah di Inggris, majalah otomotif tertua di dunia itu Autocar. Jadi edisi Indonesia untuk yang pertama. Nah, gue diminta untuk join di situ. Lama di situ sampai kemudian akhirnya kayak challenge-nya hilang. Karena udah kayak jadi rutinitas. Gue ini nggak terlalu suka sama yang kalau udah biasa-biasa kesandung aja enggak gitu, kayak kalau orang jalan kesandung aja udah enggak, ini nggak ada challenge-nya. Akhirnya waktu itu minta resign.
dari majalah otomotif Iya. tertua di dunia itu ya. Iya, minta resign. Untuk jabatan yang waktu itu sebenarnya udah tinggi sampai di perusahaan bilang gini, Reng, kenapa lu banyak kerjaan? Berapa tenaga kerja yang bisa untuk nutupin biar lu duduk aja dan melihat teman-teman bekerja? Justru gue nggak butuh itu. Justru nggak butuh itu. Iya, karena kalau gue duduk gue tolol. Dia bilang gue nggak bergerak gitu, terlalu enak nih hidup gue gitu. Nggak absen gue digaji, nggak masuk gue juga bisa nggak digaji gitu kan. Jadi aku mau keluar, oh jangan keluar katanya. Apa yang lu mau dari sini gitu. Ya kalau mau gue mau bikin challenge baru, bikin majalah. Jadi lahir majalah Indonesia. Majalah Indonesia, Otomotif Indonesia waktu itu dikasih oleh grup kelompok gue yang lama itu. Gue boleh bekerja dari mana saja. Oh gitu. Ya. Oh berarti saat ini nih bekerja dari mana saja itu bahkan Om Gareng sudah dari dulu ya? Sudah. Jadi passionnya memang seperti itu. Iya, dari situ. Okay. Itu menarik itu dulu untuk bisnis itu. Jadi gimana tidak tertarik perusahaan gue nih? Gue menggunakan dana operasional untuk membuat majalah itu 15 juta. Tapi bisa menghasilkan 550 juta. 550 juta? 550. Dari eksemplar yang terjual? Iya. Oh gitu. Dan iklan yang masuk. Segala macam yang iklan masuk, dan lain-lain ya. Total pendapatannya itu bisa 500. Bahkan hampir menyentuh 1 M waktu itu. Oh gitu. Ya, jadi gimana nggak suka? Itu gue kerjakan selama 1 bulan penuh. Itu dari mana-mana, dari rumah. Ya kadang juga nongkrong. Karena gue juga dikasih satu ruangan khusus. Itu yang gue kalau mau ngantor anytime ya boleh saja. Oke, itu pemodalnya dari yang pemilik majalah. Iya, memang kan dia penerbit. Memang penerbit juga. Jadi kalau mau tahu itu majalahnya dulu Cosmopolitan, grupnya Bazar. Bahkan yang punya Ferrari, ya Mabua, Harley Davidson di situ, terus Häagen-Dazs kalau makanan minumnya, lalu kalau restorannya Hard Rock Cafe, kalau radionya Hard Rock Cafe, MTV, M-Track, majalahnya MTV Cukong radio. di belakangnya ya. Di belakangnya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, suka motor atau otomotif dulu atau jurnalis dulu nih? Seperti kebiasaan anak-anak muda lah. Kalau gue sering bicara sama anak-anak motor, kalau lu mau jadi jiwa motor memang lu harus memulai dari yang kecil. Jadi agak sulit gue menyebut lu sebagai biker gitu. Kalau lu mengawali dari motor gede ya, gitu. Karena banyak teman-teman gue yang udah senior, jauh umurnya di atas kita bahkan, yang gue tahu dia sampai hari ini main moge, motor-motor besar, adventure sudah kemana saja, baik di Indonesia maupun luar negeri, itu mengawali dari motor-motor kecil, dari motor 150 cc, bahkan di bawah 100 cc. Di zaman-zaman mereka itu motor masih langka, jadi motor-motor Honda yang zaman dulu itu, sampai gue ngeliat, oh memang om ini, bapak ini memang dari mudanya main motor. Gitu. Bahkan sampai dia umur 80 dia masih pakai motor. Itulah anak motor. Kalau mengawalinya dari yang kecil. Kenapa gue bilang anak motor itu harus melakukannya dari yang kecil, dari motor kecil? Karena nggak mungkin ketika lu memulai dengan motor gede, jam terbang lu banyak di atas motor. Nggak mungkin. Ada temen gue sekarang yang karena ekonominya mapan, anaknya nggak mungkin naik skuter seperti yang biasa kita lihat, skuter komuter, tapi langsung dikasih moge. Itu belum tentu 2 bulan sekali dengan motornya. Iya, karena itu event-event khusus ya. Betul. Tapi kalau dia memulai dengan anak-anak yang pakai skuter itu tiap malam minggu paling tidak. Atau dari tongkrongan tadinya misalnya, lagi ngapain? Kemari dong, bawa motor dia. Nongkrong sejam 2 jam, pergi yuk ke puncak. Bisa pergi tuh anak SMP, anak SMA tentu bisa pergi. Nah pengalaman itu yang nggak akan pernah bisa didapat anak motor kalau tidak memulai dari yang kecil. Sih, bener ya. Nah, gue memulai itu dari SMP naik motor, bahkan dari SD, maaf. Dari SD sudah pakai motor-motor kecil, motor-motor bokap. Yang kalau dia punya 2, satu nggak dibawa ke kantor, kakak gue lagi nggak bawa, biasanya gue colong. Dan nggak pernah diajarin, karena tahu ini anak kalau diajarin ngayap, orang nggak diajarin aja dia bisa cari akal sendiri untuk jalanin. Gitu ya. Gitu. Berarti kelihatan dong dari nggak tahu dari cara bawanya atau apa gitu. Orang yang memulai dari motor-motor kecil sama langsung dapat fasilitas motor gede. Betul. Ketahuan nggak? Ketahuan. Oh gitu. Dari attitude-nya juga ketahuan, dari sikapnya. Jadi biker itu bukan sekedar mahirnya, biker itu sikap. Oh sikapnya Sikap. kelihatan. Biker itu sikap seseorang apa ya, semacam kayak berkuda tuh, ksatria yang berkuda ya. Dia karena kita nggak ada kuda sekarang, pakainya motor, pakainya mesin ya, harus sikapnya seperti ksatria. Jadi kalau yang paling simpel, ketika di kemacetan, anak-anak motor gede yang baru-baru main itu disalip sama motor-motor kecil, kayaknya apa sih? Ini motor gue kencengan juga gue motornya. Naik ya. Motor juga kencengan gue gitu. Tapi kalau yang teman-teman kita yang senior tuh ya dia tahu. Ya ini susah loh mereka ngadepin motor besar yang kecil-kecil. Mereka lebih tahu karena pernah ngerasain
jadi biker dengan motor-motor kecil. Dan mereka punya mimpi tuh, yang teman-teman sekarang bos-bos yang pakai moge-moge, pakai Harley lah, pakai BMW 1200 itu awalnya dari masih kecil. Makanya ketika gue touring sama mereka keluar kota, keliling Indonesia itu, ya enjoy aja dia ngeliat, salam, kasih teguran, karena di situ dia bernostalgia. Dulu gue kayak gini nih, kecil-kecil seruntulan gitu. Oke, jadi yang kasus-kasus di jalan ugal-ugalan itu motor gede, berarti kemungkinan itu Kemungkinan tidak besar memulai dari motor-motor kecil ya. Iya. Sehingga empatinya, rasanya tuh Kurang ya. kurang. Oke. Sekarang masih di majalah atau enggak? Aku sudah enggak. Aku Sudah sekarang enggak sekarang gue lebih banyak sih ngerjain untuk proyek-proyek corporate. Oke, berarti boleh dibilang sudah bukan jurnalis lagi ya? Atau jurnalis itu nempel apa sih, melekat ke pekerjaan kita pada saat kerja buat media, atau itu udah melekat pada profesi kita, entah kita buat konten untuk media atau untuk sendiri? Jurnalis itu menempel. Jadi sekalipun kalau gue bikin konten di YouTube untuk konten motor, itu ada isinya. Karena pattern-pattern yang dibuat untuk menyampaikan cerita dari sebuah lokasi yang gue temukan, bagaimana suasana perjalanannya, mengilustrasikan perjalanan itu semuanya dengan teknik-teknik jurnalistik gitu. Bahkan jarang sekali gue menyinggung dalam hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma di Indonesia sehingga menimbulkan polemik di sosial media, misalkan jadi trending karena salah nyebut, karena apa gitu. Itu hampir kecil karena memang yang gue jalanin sudah mendarah daging. Ya, dan ini penting banget ya, karena konten kreator sekarang kan asal viral gitu kan. Banyak sekali. Dengan nyerempet ke sana ke sini. Padahal kan sebetulnya tadi kalau kita tahu gimana sih kode etik jurnalistik, kurang lebih seperti itu ya. Iya, betul. Tidak harus kok asal ngomong sembarangan. Yang ingin laku itu seperti itu ya. Tapi kadang-kadang dengan tahapan-tahapan dan kode etik jurnalistik yang benar juga bisa menarik ya. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu. Ya, betul. Yang contoh yang menarik gini, kalau di era dulu kan ada media. Kalau sekarang tuh ada banyak vlogger-vlogger atau youtuber-youtuber yang nyari sensasi. Betul. Di media juga dulu ada yang nyari sensasi, cuman gayanya dengan gaya jurnalistik. Ingat dulu lampu merah, koran lampu merah. Tahu. Dalam satu judul orang nggak perlu baca badan beritanya, cukup judulnya aja udah tahu nih. Udah tahu. Ya kan? Nenek-nenek umur 80, mentereng banget. Jalan ke pasar pakai rok pendek, ya diperkosa. Itu kayak gitu-gitu tuh masih pakai patron jurnalistik, tapi kayaknya kan nyeleneh sehingga agak laris itu di lampu merah menggusur pos kota bahkan waktu itu kan. Bahkan pos kota aja waktu itu waktu gue masih jadi jurnalis termasuk media yang nyeleneh nih untuk penjudulan segala macam. Nah itu kalau sekarang itu vlogger-vlogger yang nyeleneh lah. Iya, yang nyeleneh. Tapi bedanya kalau koran-koran yang dulu yang nyeleneh itu tetap didasari oleh prinsip-prinsip jurnalistik. Jadi hampir tidak dibredel itu. Nggak dipanggil ke kalau sekarang itu kayak Dewan Pers gitu Enggak dipanggil. Karena memang masih memegang prinsip-prinsip jurnalistik. Memang ada polanya, mana saja yang aman gitu ya. Betul. Kecuali memang biasanya di bredel itu yang dulu kan menyudutkan pemerintah atau rezim tertentu kayak gitu ya. Betul. Apalagi sekarang kan di sosmed kayaknya bebas ya. Bebas paling sekarang. Mentok-mentoknya disomasi orang. Tersinggung dan sebagainya gitu ya. Oke, Om Gareng. Dulu sekolahnya di mana sih? Aku ini sekolah ekonomi sebenarnya. Ekonomi. Jadi karena kenapa ekonomi? Karena aku nggak mau sekolah jurnalistik. Apakah udah kepikiran pengen jadi jurnalis sehingga tidak mau sekolah jurnalistik atau gimana nih? Gini, jadi aku punya 6 bersaudara. Ada 3 di atasku. 2-nya itu sudah sekolah jurnalistik. Oh, 2 sudah sekolah jurnalistik gitu. Sampai waktu itu, kalau gue masuk lagi ke kampus itu, ini ada 3 saudara di sini, dan ini akan jadi jagger di kampus. Gitu ya? Iya, karena udah kenal semuanya. Bahkan teman-teman kampus kakak-kakak gue udah tahu ada Gareng nih satu lagi yang bakal mau masuk kuliah juga. Lu masuk sini aja, enggak lah. Ini akan rame di kampus. Akhirnya masuk ekonomi. Nah, akhirnya gue coba ambil ekonomi. Jadi dengan harapan gini, gue akan jadi jurnalis, tapi gue punya satu modal, yaitu gue paham dengan ekonomi. Jadi gue kalaupun gue mau jadi jurnalis, gue bisa masuk desa ekonomi. Gitu. Kalau lu itu cuma memahami, ke kakak gue ngomong, lu memahami ilmu-ilmu jurnalistik, gue akan ambil itu dalam sekolah singkat jurnalistik. Jadi selesai gue S1, gue ambil sekolah singkat jurnalistik dengan editor-editor terkemuka di Indonesia kelasnya. Jadi ada penulis cerpen terbaik di Indonesia, gue diajar oleh dia. Terus salah satu wartawan
yang pernah bertugas untuk BBC London. Gue belajar dia untuk menulis cepat. Lalu ada yang ngajarin gue tentang menulis esai seperti apa. Jadi ada 6 bulan, 8 bulan extension dengan dia. Oke. After that, Jadi itu ya. gue jadi wartawan lalu diambil. Nggak harus 4 tahun khusus jurusan jurnalis Iya, ya. iya, gue ambil yang shortnya. Ah, malah ekonomi ya. Ekonomi. Tapi kenapa nggak jadi jurnalis ekonomi malah otomotif? Gimana ceritanya tuh? Harusnya kan bahas Indonesia, ekonominya gimana, ekonomi makro itu kan bisa ya luar biasa kan? Betul, Gimana? betul. Jadi justru yang menarik karena waktu itu ada teman, dia fotografer otomotif, media otomotif, minta Reng, lu mau join nggak sama gue? Boleh, tapi gue lagi main nih, gitu. Gue nggak bisa datang dulu ke rumah untuk bawa lamaran segala. Nggak usah, lu datang aja dulu deh, katanya. Lu besok ke kantor gue, ketemu sama bos gue. Jadi hari itu gue sama teman diantar ke kantor itu, dari ngobrol-ngobrol gitu, tertarik dia, langsung tanya kapan lu mau kerja. Gue langsung jawab besok gue bisa kerja, gitu. Tapi gue belum bisa bikin lamaran. Ya itu gampang, lu kerja aja besok. Itu jadi, apa media ya? Itu media, Okay. sudah media, dan gue bekerja di situ dalam waktu 4 bulan kalau nggak salah. Itu gue langsung naik posisi jadi redaktur. Jadi redaktur tuh gue udah harus ngeditin tulisan reporter, bahkan selain bikin menulis sendiri. Jadi kecepatan itu. Nah, otomotif kan agak rumit. Walaupun gue senang otomotif karena dari kecil suka naik motor. Terus mudanya juga suka ikut balapan mobil di Senayan gitu. Jadi dunia perbengkelan itu nggak jauh juga dari gue. Jadi gue cukup menyenangi itu. Nah, kemudian dasar gue ekonomi menjadi gue kemudian masuk dalam manajemen dan bisnis otomotif. Jadi kalau ada berita-berita tentang marketing otomotif, bisnis otomotif, berapa pasar penjualan Indonesia nasional tiap bulan ini jatuh berapa, itu gue bisa masuk ke situ. Oh, jadi itu juga malah memperkuat di otomotif ya? Iya, jadi industri otomotifnya gue bisa masuk dalam ekonomi industrinya masuk. Karena kan review atau coverage otomotif itu kan tidak hanya dari tren atau teknisnya. Iya, betul. Bisa masuk ke sana juga. Betul. Tentang tren otomotif, tentang bagaimana pasar bisa didongkrak, tentang bagaimana pemerintah harusnya membuat kebijakan yang sehingga bisa menguntungkan tidak hanya industri otomotif asing yang membuat brand dan pabrik di sini, tapi juga artinya bisa menumbuhkan tenaga kerja yang masif di Indonesia gitu. Termasuk gue banyak menulis tentang bagaimana sulitnya berbisnis otomotif di Indonesia, karena Indonesia akhirnya kalah bersaing dengan Thailand dalam penyediaan wilayah industri, kawasan industri. Kayak gue pergi ke Shanghai ngelihat kawasan industri di sana, gue pergi ke Thailand gue ngelihat Rayong yang industrinya seperti itu. Nah, sementara di Indonesia Kerawang belum hidup, di Pulau Gadung udah nggak boleh lagi dipakai untuk industri yang kayak gitu-gitu. Belum lagi tentang pajak, tentang bagaimana insentif yang bisa diberikan sehingga Indonesia kalah bersaing di pasar global untuk menarik investment asing. Itu gue banyak bicara, bahkan kerap juga dipanggil oleh pemerintah dan asosiasi untuk didengarkan apa masukan dari Gareng. Oke, berarti memang coveragenya luar biasa ya. Otomotif tapi membahas dari berbagai macam sisi. Banyak, termasuk sistem keselamatan. Kalau dulu ada satu tindak kejadian kecelakaan yang fatal atau yang berkaitan dengan transportasi massal. Kalau TV lagi ngangkat berita topik-topik itu, biasanya gue diundang ke studio untuk menjadi narasumber. Safety driving kayak gitu-gitu ya. Betul, gitu. Lalu ketika TV lagi berbicara tentang investasi di sektor industri otomotif, termasuk waktu Pak Jokowi mau naik jadi presiden itu yang 2014 itu, yang membawa brand brand lokal itu, SMK itu. Gue dimintain tanggapannya tentang bagaimana SMK. Gue bilang waktu itu nothing. Oh gitu? Iya. Berani bilang gitu? Berani bilang gitu. Oh gitu? Tapi kenapa diekspos sebagai sesuatu yang menjanjikan juga waktu itu? Oleh media, media lain ya? Karena ada media yang memang sangat hopeng sekali waktu itu. Yang gue tuh ketemu sama jurnalisnya, sama reporternya, gue bilang, lu tahu dong kayak gitu. Tapi kan dia nggak bisa. Kita tahulah gimana di zaman itu ada media-media yang menjadi media darling buat salah satu kontestan. Pasti punya jagoan media gitu. Jadi gue ini nggak bisa apa-apa. Jadi tetap ada berita. Gue masih punya rekaman kalau nggak salah hasil dialog gue dengan salah satu TV di mana dia bilang, foto kuping saya kalau misalkan harga BBM itu bisa mendorong peningkatan penjualan mobil gitu.
Itu nggak bisa. Nggak bisa. Itu pernah ada. Oke, menarik nih. Saat itu Om Gareng bilang SMK nothing. Terbukti sampai sekarang. Iya. 2 periode memang Nggak ada. tidak kelihatan, nggak ada, Iya. hilang gitu ya. Emang iya. Wah, luar biasa Gitu. sekali. Jadi waktu itu teman-teman di yang kerja sama gue, reporter, gue bilang coba lu cari bentuk ini. Ini kalau nggak salah mobil Cina gitu. Dan ini banyak banget rebates namanya. Jadi beli aja mobil kosongan, kan nggak usah mobil, motor juga dulu banyak. Ada motor Jialing yang bisa kita brandkan apapun. Iya, Jialing tahu. Iya, jadi boleh aja. Dan mobil juga banyak. Karena gue beberapa kali kan ke Beijing dan ke Shanghai untuk laporan-laporan otomotif dikirim ke sana gitu beberapa kali, nggak cuma sekali 2 kali. Jadi banyak sekali, dan gue bisa ngelihat bagaimana industri Cina membangun otomotifnya. Gue membuat satu tulisan yang itu masuk sebagai juara kedua kalau tidak salah. Tulisan untuk lomba karya tulis jurnalis itu gue membahas tentang industri Cina, tentang otomotif Cina. Jadi ketika ada mobil SMK dibilang ini mobil lokal dan dibangun RSTM, gue tahu gitu. Barang Cina nih. Gue tahu gitu karena gue banyak masuk ke industrinya langsung, baik yang di dalam negeri. Gue tahu sampai dari proses mobil dari A sampai Z itu dulu gue tahu bikinnya kayak gimana. Ini nggak bisa lu bikin kayak gini ya. Yang bikin baut salah aja gue tahu dulu. Sampai gue bilang ini kok lu baut bukan dari Indonesia. Ada salah satu brand terkemuka internasional yang ada pabrik Indonesia. Gue bilang nggak bisa Gareng, kita bikin event baut kayak gini lu butuh banyak banget ini baut gitu. Indonesia bikin nggak bisa Gareng. Gue pengen ngambil dari Indonesia, tapi nggak ada vendor yang berani menjanjikan bahwa misalkan sekian ton setiap bulan harus ada bautnya. Oh, masalah volume ya? Volumenya. Nggak ada yang bukan bentuk atau kualitas itu bisa dikejar. Iya, volumenya. Gitu. Apa yang perlu gue bantu? Kata prinsipalnya, apa yang perlu gue bantu untuk apakah lu kekurangan sumber daya bahan baku, biar dia bicara dengan Krakatau Steel atau apa gitu untuk meningkatkan. Memang nggak bisa untuk penggunaan. Akhirnya kan ngambil dari Thailand. Nah, gitu. Sesimpel itu, baut aja nggak bisa memenuhi. Dan ini mau ngomong radiator, di elemen di radiator saja sudah banyak, belum lagi elemen-elemen mesin. Lalu kalau mau bikin bodinya gitu, gue pernah dengar cerita tentang jigs untuk pembuatan plat body itu bentuk-bentuknya. Itu di luar moldingnya, tapi mesinnya yang presirnya itu kan mahal, itu investasi yang tinggi. Nah SMK moldingnya belanja pakai stampingnya gimana itu? Iya investasi. Iya siapa yang mau modalin gitu? Kecuali dia bekerja sama dengan salah satu pabrik otomotif yang sudah tidak beroperasi atau volumenya sudah dikit sehingga dia membuat jignya di situ. Itu masih gitu. Masih masuk akal. Misalkan, waktu itu gue tanya, coba, jangan-jangan dia pernah pinjem salah satu bengkel Timor dulu ada di Kerawang, salah satu pabrik mobil termodern tuh dulu di Indonesia tuh sebelum Toyota. Iya dulu Bimantara, Timor. Nah, ada di Kerawang kan. Gitu. Oh jangan-jangan pakai jignya dia gitu. Tapi tanya ke sana nggak ada yang pernah. Enggak ada kan, reporter masuk ke sana kan nanyain nama kita juga punya jaringan lah gitu. Gareng bukan ini enggak make. Berani bayar berapa? Gue tuh pernah mau dipakai Wuling kata dia waktu itu perusahaan Cina. Cuman hitung-hitungannya juga nggak masuk, akhirnya gagal mereka untuk berinvestasi menggunakan pabrik Timor waktu itu, fasilitas Timor. Kayak gitu. Jadi SMK cuman kan kalah, gue pasti ngomongnya kalah. Nah dari situ tuh gue bilang, ini jangan menggunakan isu otomotif yang gue tahu lah. Kalau mau jadi presiden gitu, motor aja lu nggak bisa bikin, gitu. Yang elemen lebih banyak, lu jauh-jauh mobil. Motor nggak ada. Nggak ada, gitu. Bahkan Indonesia sempat dikuasai motor Cina waktu itu, karena Honda jualnya udah terlalu mahal. Akhirnya Honda bikin motor yang murah waktu itu kan ada Astrea Karisma segala macam. Iya kan, untuk menyaingi motor-motor Cina yang masuk gitu. Indonesia nggak mampu. Nggak mampu. Indonesia tuh dulu pernah ada Soeharto, zamannya Soeharto mau bikin Harley Davidson kan? Dulu ada ya? Dulu ada Mabua. Dulu ya, kalau nggak salah namanya dulu apa dulu namanya. Jadi memang ada salah satu fotonya Soeharto lagi naik macam Harley, itu motor yang memang mau di Indonesiakan sebenarnya. Cuma yang basisnya motor gede, dari motor gede mau di motor kecil. Sama. Nggak jadi kenapa? Keburu jatuh. Soeharto. Sama dengan Timor sebenarnya. Waktu itu kita ngambil Timor walaupun ada polemik di masyarakat dan di ekonom bahwa bikin dong sendiri, jangan pakai brand asing. Malaysia punya Proton itu dulu dari Mitsubishi, dari Mazda segala macam juga punya. Nah kita harus waktu cara-cara yang paling gampang adalah waktu itu bukan cara gampang, cara yang make sense. Waktu itu adalah menggunakan Hyundai. Jadi Bimantara itu kan, Hyundai itu masuk situ diambil, lalu alih teknologi sehingga kita bisa bikin lagi. Cina kan juga mengawalnya dengan kayak gitu. VW bangun produksi General Motors, bangun dulu di sana, lalu
mereka share saham 4951 biasanya kayak gitu. Ini menariknya kalau di Shanghai gini, kalau di Cina begini. Gue punya pasar besar, lu mau bangun bisnis di gue, oke, no problem, boleh. Tapi 4951 ya, atau lebih dari itu, oke, no problem. Jepang mau masuk ke sana. Selepas itu, gue akan tawarkan lagi satu brand lu, boleh masuk langsung 100% punya lu. Lexus misalkan boleh masuk sebagai brand khusus di pasar Cina. Tapi gue juga bikin satu brand yang portofolionya menggunakan brand lu dan 100% produk lokal. Misalkan dulu ada Maya, itu dari kata Mazda. Jadi Mazda punya pabrik kongsian 4951 dengan Cina dan Jepang. Lalu ada Mazda yang premiumnya, yang tidak diproduksi di perusahaan di lokal, itu masuk. Jadi impor penuh, CBU lah di Cina. Nah, Cina punya yang 100% Maya. Hampir sama dengan Mazda. Dan itu 25% kualitasnya dari yang diproduksi yang lokal. Dan itu di backup Mazda dong? Enggak, 100% Cina. Betul, maksudnya teknologinya, alih teknologi dari Mazda. Tidak. Oh, enggak ada. Enggak ada. Ya cuman ya nyontek aja sendiri. Pokoknya lokal bikin. Gue bikin ya, berdasarkan pengalaman gue kerjasama yang 4951 sama lu itu. Sekarang gue udah tahu nih cara bikin mobil nih. Gue bikin Maya ya. Iya. Maya. Gue beli deh lisensinya. Lu punya nggak blueprintnya? Gue pakai. Boleh tuh. Dibeli. Boleh. Makanya ada dulu BMW ada mirip banget kayak BMW di Cina. Gitu. Pernah kan? Ya, ada yang mirip banget Hummer. Juga ada yang mirip Mercedes-Benz gitu kan. Itu 100% punya Cina. Dan waktu itu kenapa dia bilang, "Oh, kualitasnya jelek banget Cina." Cina nggak ngejar kualitas. Cina mengejar harga jual dan kemampuan konsumennya membeli saat itu. Waktu itu gitu. Lambat laun ketika ekonomi petaninya sudah mulai mapan dan sadar bahwa keselamatan penting, kualitas itu juga dibutuhkan oleh mereka yang penghasilan petaninya sudah tinggi, maka kualitas akan naik seiring. Maka sekarang Cherry QQ yang dulu amit-amit kalau masuk Indonesia kualitasnya, sekarang udah touchscreen segala macem karena daya belinya udah naik. Ketika daya beli naik, produsennya berani, oh gue naikin ya. Yang dulu kulitnya imitasi kelas-kelas bawah, sekarang gue naikin sedikit. Yang dulu bannya unbranded, karetnya juga kalau kena basah sedikit meleset, gue naikin deh jadi yang branded sedikit karena daya belinya ada gitu. Nah sekarang kita nggak bisa lagi ngelihat mobil-mobil Cina yang kualitasnya seperti awal-awal tahun 2010 masuk ke Indonesia. Udah nggak ada lagi. Mobil listrik aja, Wuling ya, semuanya. Air EV itu kan jadi rajanya saat ini ya. Luar biasa sekali. Jadi Cina mengejar kualitas itu diiringi dengan kekuatan daya beli di pasar lokal. Waktu itu dia sedang tumbuh ekonominya. Yang di-spend untuk keluarga atau pengusaha atau petani atau perkebun di sana atau UMKM di sana belum bisa beli mobil yang harganya misalkan 100 juta. Ya gue produksi 60, kalau 60 juta lu berani beli mobil. Berani saya. Gue bikinin mobil yang 60 juta, tapi sorry ya, paling 3-4 tahun doang lu bisa pakai enaknya gitu. No problem, hari itu Cina pengen banget beli mobil. Orang Cina setelah pasar global boleh dia konsumsi mobil dari era komunis banget ya nggak boleh, dibeli semuanya. Tapi sekarang dia naik ketika gue udah bisa nih beli mobil 300 juta, usaha gue udah jalan, lu bikin dinaikin kualitasnya. Nah ketika kualitas naik, dia berani sadar, oh ini bisa bersaing internasional, bikin di Indonesia, bikin di Thailand, buka di Afrika pabrik, buka di mana-mana. Kenapa Indonesia nggak bisa ya? Ya Indonesia kebijakan dari awalnya memang nggak ke sana. Nggak ada. Apa kepentingan? Ya harusnya waktu itu Timor yang sudah diprogres oleh Presiden Soeharto masa itu. Nah sayangnya memang dulu banyak kontrak-kontrak atau tindakan-tindakan yang KKN. Gitu. Dan Soeharto juga waktu itu masanya lagi buruk sekali karena terlalu lama berkuasa gitu. Lebih ke situ. Jadi sebenarnya udah memulai Indonesia sudah, cuman ya kolaps gagal. Sudah, itu yang paling benar karena Proton juga punya dulu karena punya bekerja sama dengan Mitsubishi dan Mazda, bahkan dengan Lotus, makanya Proton Malaysia punya. Gitu. Nah, kalau Pero 2-nya Malaysia itu Daihatsu. Daihatsu itu Pero 2 gitu. Sama seperti Timor. Orang kan bilang Timor kan dulu Hyundai, benar Hyundai tapi namanya Timor. Gitu lama-lama tuh Timor itu nggak ada bikin yang based on Indonesia. Dari perancang Indonesia untuk pasar Indonesia khusus dan ekspor. Tapi dulu ramai. Luar biasa paham banget kayak mengenai otomotif. Tadi bicara mobil ya. Tapi kenapa kok berakhir di motor? Kan sekarang channelnya spesialis di motor. Lebih hobinya motor banget. Kenapa motor? Motor itu mah dari kecil. Dari kecil aku sudah main motor. Bahkan kalau dulu dari SMP itu kelas 1 SMP setiap malam minggu tuh udah hilang. Pasti udah pakai motor tuh. Jalan-jalan kemana itu dengan motor. Nah ketika jadi jurnalis otomotif lebih banyak bergerak di bidang roda 4. Kegemaran itu hilang. Waktunya banyak kesita untuk profesi sebagai jurnalistik.
Oh, Main oke. motornya HP Tulis enggak. artikel, review sana, review Betul sini betul gitu ya. bekerja tiap hari itu daily Iya, iya. di dalam negeri, di kantor, bahkan sering keluar negeri kayak gitu, sehingga aktivitas bermotor nggak ada. Nah saat itu kan gue bosan jadi jurnalis, pasti boring, udah nggak ada challenge lagi gitu. Sama seperti dulu ya, challenge bikin majalah akhirnya. Sekarang Terus satu lagi juga industri medianya sudah bergerak jauh, oke. jadi sudah tersteering atau terkendali, dihandling sama brand lah gitu. Jadi kalau lu kritis terhadap brand, lu nggak dapat kue Iya. iklan gitu. Duitnya dari brand. Iya, kayak Iya. gitu. Jadi praktek-praktek yang seperti itu kemudian buat gue nggak nyaman jadi jurnalis, sehingga gue sempat bikin media sendiri, namanya dapurpacu.com. Dapur Pacu. Ya, waktu itu tahun 2012 gue bikin sendiri sampai akhirnya media gue itu dibeli oleh putranya salah satu tokoh media massa Indonesia. Oh, oke. Nama putranya dan salah satu perusahaan pameran terbesar di Indonesia waktu itu ambil Gareng, punya siapa ini? Punya gua gitu. Ada PT-nya? Nggak ada. Orang gua mau bikin sendiri buat gue gitu. Kuat lu? Enggak sih, nggak kuat gue. Ternyata banyak pengunjungnya, website gue, bandwidth gue habis, yang tadinya 500.000 bisa jadi 1,5 juta. Lama-lama habis juga tabungan gue buat nyusuin pembaca gue gitu. Kalau kamu mau kita buatkan ini jadi perusahaan dan gimana sahamnya kita bicara waktu itu. Lalu terbentuklah PT Dapur Pacu Indonesia gitu, dan itu sampai 2016 gue join di situ sebagai salah satu komisaris dan direktur di situ. Kemudian juga keluar. Nah tapi sejak gue keluar dari Otokar itu, main motor gue memang kencang ya. Ya, gue kembalikan lagi kegemaran gue yang hilang waktu remaja sampai zaman-zaman sebelum kerja. Jadi gue tinggalin tuh setelah gue kerja, memang motor gue tinggalin. Oke, berarti pas masuk lagi ke motor nggak main motor kecil lagi dong? Udah motor gede. Iya, karena gue jurnalis, jadi dan dianggap bisa menginfluence orang dengan cerita-cerita perjalanannya. Jadi banyak brand-brand motor besar yang kemudian meminjamkan unit-unitnya sama gue, bahkan meminta gue untuk pergi ke belahan dunia lain dengan motornya dia, dengan brandnya dia, kayak gitu-gitu untuk membuat rank, buatlah kisah cerita. Lu pergi ke sana, lu pergi sini. Kalau sekarang tuh banyak yang di endorse lah, vlogger-vlogger yang dibawa sama brand untuk ngerasain penerbangan kelas pesawat nomor 1, lalu pergi ke Turki untuk beraktivitas di salah satu spot yang lagi dijual sama pariwisata di suatu negara kayak gitu kan. Kalau gue di motor, di motor ya. Di motor bebas pakai dengan yang terbaru atau apapun yang mereka review kayak gitu-gitu ya. Iya, gue gak kepikiran buat beli motor gede karena gue kecil. Iya, makanya 800 cc. Paling gede berapa cc? 1.200. 1.200 malah. 3.000 cc 2.500 cc pernah gue bawa motor 2.500 cc. Gimana sih itu, rodanya 3 atau gimana? Enggak, roda 2. Bayang soalnya gitu ya, pegang gitu. Iya. 2.300 pernah ada motor 3.000 cc juga ada kayaknya waktu itu. Apa ya, 3.200 cc apa? Hayabusa tuh kan nggak nyampe. Berat nggak sih itu? Atau Berat. tadi karena pengalaman mulai dari motor kecil, attitude-nya dan caranya sudah bisa menghandle menaklukkan motor, jadi motor gede nggak masalah atau gimana? Motor gede berat, terutama kalau rubuh. Memang berat ya? Iya, kalau rubuh kan ngangkatnya sendiri susah. Nah, kalau misalkan kalau orang diajari tuh ada teknik-teknik ngangkat motor gitu ya. Dengan rasio bobot badan dia dengan motor pasti keangkat. Iya. Nah, gue dengan metode-metode yang ada, dengan teknik yang ada, dengan badan sekecil gue nggak bakal bisa juga keangkat. Karena rasio bobot gue dengan motor yang gue angkat nggak masuk akal. Terus gimana tuh? Emang ada cara khusus? Atau gimana? Ya akhirnya gue belajar dan diajarin juga cara ngangkat. Ada satu teknik yang gue nggak bisa ngikutin dia orang. Gue dengan cara gue sendiri ngangkatnya dari stang gitu. Itu bisa, dan itu menjadi salah satu materi dalam sekolah untuk enduro di Jerman, di Hetzlingen. Lucunya waktu di Hetzlingen gue udah tahu teknik itu. Waktu gue masuk kelas di sana di Jerman, belajar untuk enduro pakai moge, itu sama instrukturnya, motor yang gue jatuhin siapa yang bisa ngangkat? Gue bilang gitu. Lu paling kecil di sini. Yang lain gede-gede ya. Gede-gede. Terus gue bisa keangkat. Dia bisa ngangkat, padahal itu belum dikasih tahu sama instrukturnya. Dia bilang, ya ini teknik benar katanya. Ini teknik yang mau gue ajarkan ke lu, tapi udah dipraktekkan sama dia. Gue coba minta satu lagi yang badan gede untuk coba cara dia bisa nggak? Nggak bisa ngangkatnya. Karena selain gaya, ada gerakan pandangan yang mengatur keseimbangan ketika tumpuan itu gue lakukan.
Oh gitu. gitu. Kayak orang angkat besi, angkat besi itu kan ada pandangan sebenarnya Iya, iya. yang menjadi tumpuan. Biasanya dia mengangkat matanya ke depan, Iya, nggak kan ngeliat ke bawah. Nggak ke bawah. Nah, ke atas gitu iya kan. atau ke atas yang Oh, jauh banget. iya, iya. Oh, Nah gitu. sama ketika ngangkat itu rata-rata orang ngeliat setangnya, jadi nggak ngangkat. Oh, Jadi dia nggak gitu. Ya, ternyata Iya. tekniknya Lalu ya. di sama instrukturnya teorinya dikasih tahu, Mm-mm. begini. Lu nggak bisa, dia kecil bisa. Lu tahu nggak kenapa lu nggak bisa sementara bisa? Ada Iya, satu faktor yang lu lupakan katanya. Waktu dia ngangkat, dia nggak ngeliat setangnya, tapi lu tadi ngeliat setang aja. Coba sekarang lu lihat pandangan. Jadi strukturnya pergi nunjukin satu pohon. Ada pohon di sana, kau angkat mata lu ke sana coba. Lu sekarang bisa ngangkat. Oh gitu. Jadi naik motor gede itu bukan start mulai dengan standar, pas berhenti kakinya ke pagar enggak kan? Enggak juga. Ya Gitu. jadi normal aja, normal. aja. Oh, keren. Cuman kalau ketika gue jalan sendiri, gue selalu aware bahwa gue harus berhenti di tempat yang benar. Oke. Gue harus meminimalisir gue rubuh. Dan kalau gue rubuh, gue harus tahu tempat di mana gue rubuh dan gue bisa ngangkat. Kayak gitu. Nggak pernah jatuh juga dong? Rubuh kalau jatuh. Rubuh, kalau jatuh nabrak Enggak ya? nggak pernah. Oh, Naik oke. motor nabrak fatal sampai motor berantakan nggak pernah. Ini gue lihat kan di YouTube-nya ya, di channelnya banyak di luar negeri ya. Tapi sebelum kita ngomongin yang di luar negeri, di dalam dulu deh, ceritain pernah kemana saja nih pengalaman bawa motornya gitu. Oke. Banyak sudah ya kalau Banyak ya. Yang paling menarik lah di mana lah gitu. paling menarik yang terakhir sama Ibnu Jamil dan Oke. Serigala Rider. Itu ke sebuah kecamatan, sebenarnya bukan sebuah, ada 5 kecamatan. 5 kecamatan. Krayan. Jadi ya di Krayan di Kalimantan Utara. Oh, Krayan kan sudah bagus. Jalannya Jokowi aja pernah ke sana. Iya, ya justru dari situ. Oh gitu. Karena motorannya Pak Jokowi itu, makanya gue pengen kasih unjuk orang apa realita yang ada di balik layar dari jalan yang dipakai untuk foto-foto dan video itu. Apa maksudnya realita? Kan memang jalannya bagus, dia pakai motor bomber kalau nggak salah. Iya, pakai motor bomber warna dan hijau. itu ada juga timnya di belakangnya. Ada banyak yang pakai motor juga sama-sama dan kita bisa ngelihat ada drone yang terbang di situ, lihat aspal bagus, tapi ya cuma 2 kilo. 2 kilo? Iya, semacam studio alam lah itu. Studio alam? Ya, gue bilangnya studio alam itu sih. Wah, ini kok bisa gitu ya sebenarnya. kita bongkar sedikit nih apa yang terjadi. 2 kilo. Oh, mungkin itu pada saat pertama kali membangun jalan. Sekarang sudah full dong? Enggak full juga. Oh, enggak full juga. Bahkan sampai ketika gue melakukan perjalanan ke sana, jalan 20 kilo yang dijanjikan itu belum terrealisir. Belum terrealisasi. Belum. Sampai dia bilang waktu itu ketika gue akhirnya mencapai Krayan itu, dibilang dari sini Om harusnya jalan itu dibangun. Tapi Om Gareng nanti masih di depan lagi ya, sabar-sabar nanti baru ketemu aspalnya. Oh gitu. Gitu. Memang kemudian ada satu perkampungan panjang itu sudah diaspal sampai situ. Jadi agak lumayan lah daripada set studio, dalam tanda kutip set studio untuk presiden waktu kunjungan ke Krayan itu. Oke, tapi narasinya waktu itu seakan-akan itu udah tembus ya? Iya, sudah tembus. Jadi dibilang menjadi jalur penghubung antar kabupaten untuk distribusi perekonomian. Iya. Jadi kan artinya kan luas sekali kan, berarti dari Indonesia, dari kota kabupaten itu Kabupaten Nunukan itu bisa jalan darat untuk distribusi perekonomian, sandang, pangan, pokoknya lalu mobilisasi warga negara sampai ke perbatasan Malaysia. Kan itu. Tapi pada kenyataannya kan tidak. Itu hanya terjadi dari runway pesawat perintis masuk ke bandara di Krayan. Lalu orang kalau mau jalan-jalan ngeliat perbatasan kita dengan Malaysia yang jaraknya itu waktu itu nggak lebih dari 2 kilo lah untuk Pak Jokowi waktu itu 2 kiloan. 2 kilo berarti 2 jalan kilo. dipersiapkan 2 kilo untuk 2 kilo. Lalu jadi 18 kilo. Jadi 18 kilo. Lalu ditambah lagi yang 20 kilo kemudian. Gitu. Tapi itu panjang setelah Pak Jokowi udah nggak ada. Untuk setnya waktu video itu media pada mempublikasi bahwa sekarang ada jalur perbatasan di mana Malaysia perbatasannya masih tanah gitu, off-road, sementara Indonesia sudah aspal mulus. Bahkan saat peresmian itu mobil Ferrari, Lamborghini bisa tuh di jalan situ. Gitu, mulus sekali memang gitu. Jadi kita membuat semacam touch up di muka lah. Jadi kalau Malaysia ngeliatnya getar-gerah juga itu. Jadi media Malaysia itu kan memberitakan juga bahwa Jokowi sampai ke perbatasan Malaysia yang ada di Bakelalan. Presiden Indonesia menyatakan bahwa kini akses jalan menuju perbatasan Indonesia sudah siap. Sementara Malaysia sendiri kan masih seperti itu. Padahal waktu itu belum.
Waktu itu belum. Pada saat video itu ya dipublikasi di media, itu baru 2 kilo. Iya, baru segitu. Footage dong. Iya, buat studi alam, makanya gue bilang. gitu. Jadi kalau lu mau bikin scene-nya buat Hollywood, Transformer yang mobil terbalik-terbalik, kan lu pakai studio kan? Oke. Di aspal, di set-set segala. Bener gak nih? Gimana Itu benar. motor-motor bisa ke sana? Itu Kan pakai banyak sekali motornya. Ya, pakai logistik lah, pesawat logistik lah. Oh gitu di Gitu. bawah ya. Iya, karena pesawat gue juga akhirnya kan pulangnya pakai pesawat yang dua motor yang tersisa, yang tidak dijual di Krayan, balik ke Jakarta. Tapi harus dikeluarkan dari kampung itu menggunakan pesawat kayak macam pesawat kecil tuh namanya Pilatus, pesawat Pilatus yang berbaling-baling yang biasa di Papua tuh. Itu menggunakan pesawat itu. Oke, ini ambil positifnya aja bahwa waktu itu adalah sebuah motivasi mungkin ya, bahwa Indonesia akan membangun jalan yang tembus sampai perbatasan, walaupun pada saat itu yang kita lihat di media itu seakan-akan sudah tembus nih. Iya. Padahal waktu itu Gimik sih kalau gue lebih gimik ya. Gue sebagai jurnalis bilang itu gimik. Gimik ya. Gimik Wah, pemerintah untuk menyatakan bahwa kerjaan gue udah benar gitu. Ini jujur sekali nih. Iya. Wah, ini kita lihat ya episode ini tayang nggak ya? Luar biasa. Oke. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya apa yang ditemukan di Krayan? Maksudnya lewat jalur hutan kah? Jalur hutan. Akhirnya motorannya sama siapa tadi? Ibnu Jamil. Ibnu ya? Jamil. Gimana? Boleh cerita nggak? Sampai itu jadi sesuatu yang salah satu nih tempat yang didatangi atau naik motor di sana luar biasa. Iya. Rom. Jadi gini, terlepas apakah jalan itu presiden tahu, mungkin juga presiden tidak tahu, mungkin juga menterinya tidak tahu bahwa anggaran untuk membangun 2 kilo itu memang harusnya dari hulu ke hilir gitu ya, maksudnya dari kota sampai ke Krayan gitu. Cuman oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian dananya entah kemana, dibuatlah segitu. Karena tahu nggak mungkin Mr. Jokowi naik dari kota kabupaten sampai Krayan naik motor. Enggak, paling cuma 2 kilo, udah kasih aja lu bikin yang 2 kilo. Mungkin ada kayak gitu ceritanya gitu. Kita nggak tahu sebenarnya macam. Nah, yang jelas ini pesan ini waktu itu gue mau sampaikan bahwa ini loh, kalau mau lihat realita yang ada untuk pembangunan 2 km itu jalannya seperti apa. Jadi kalau kalian mau ngerasain naik motor seperti yang dirasakan oleh Presiden Jokowi dan menteri-menteri yang mengiringnya saat itu, dan pejabat negara yang mengiringnya dengan sepeda motor saat itu, ini yang harus kalian lakukan. Kecuali kalian cukup punya duit dan bawa pesawat, turunkan di Bandara Perintis di sana di Krayan. Seperti waktu Jokowi. Iya, karena nggak mungkin. Jokowi nggak mungkin motornya naik. Bahkan kalau misalnya bisa, kalau Jokowi darat itu rank, motornya pakai traktor, cobain. Gue pengen lihat bawa mobil pakai traktor, berantakan itu motor customnya Jokowi, belum nyawa dipakai. Iya, kehujanan ke apa dalam gelundang-gelundang gitu. Siapa mau ngikat gitu, mobil nggak akan bisa naik, cuman beko doang yang bisa jalan di situ. Nggak ada mobil kendaraan bisa lewat di situ. Nggak ada kendaraan bisa lewat di situ. Dan Om Gareng waktu itu memang melewati itu ya. Saya melewati. Memang itulah jalannya. Jadi jalan yang kita gunakan adalah jalan yang dibuka untuk pembangunan jalan di Krayan yang 2 km itu. Dan untuk mengakses jalan itu mereka 5 bulan jalannya. 5 bulan sambil dibuka, hutannya dibuka, di belakang itu jajaran-jajaran truk yang membawa solar, yang membawa aspal segala macam itu naik ke atas gunung. Bahkan ketika kita sampai jalan di sana itu menemukan 2 truk yang masih tertinggal di dalam hutan dan nggak mungkin dikeluarin itu. Nggak mungkin dikeluarin. Saat itu nggak mungkin dikeluarin lagi, kecuali kontraktornya cukup punya duit untuk masukin alat berat bawa keluar itu. Iya. Jangan-jangan untuk logistik atau biaya untuk keluar motor truk itu lebih mahal daripada harga truknya. Separah itu ya? Iya, separah itu. Jadi sampai kita gila nih, gimana truk bisa nyampe ke sini gitu. Lalu diceritakanlah sama orang-orang yang pernah mengerjakan proyek tersebut bahwa Pak Gareng, saya ini salah satu supir truk yang waktu itu ikut di sana. Gila gitu, kata dia, bekerjanya ampun, saya nggak mau lagi ikut proyek-proyek seperti itu, berat sekali kata dia gitu. Ada yang istrinya berkomentar bahwa suami saya ikut dalam proyek itu 6 bulan, saya nggak kasih lagi kalau dia untuk ikut proyek seperti itu katanya. Luar biasa, berat ya, sekali ya. Dan kita melewati jalan itu bukan setelah jalanannya dibuka oleh traktor, beko dan truk. Jadi setelah 1 atau 2 tahun, maka dari itu perubahan di dalam hutan itu sudah sangat kacau sekali. Jadi sudah kena erosi air, gunung-gunungnya itu yang jalan di atas gunung itu rusak, udah terbuka tanahnya tanahnya menjadi muncul batu-batu. Karena gue menyaksikan sendiri ketika terjadi hutan itu jalan yang di atas gunung itu menjadi semacam air bah gitu. Gue bilang ini kan bertahun-tahun ini kita ngeliat cuma 1 jam hujan deras saja kita ngeliatnya kayak gini nih di sini. Dan itu bukan curah hujan tertinggi yang siang itu kita lihat gitu. Tapi airnya sudah cukup menakutkan gitu. Bahkan kita pegangin motor biar motor itu nggak turun lagi ke bawah. Nah, bisa bayangkan nggak itu bertahun 2 tahun setelah jalan itu dibuka dan setiap hujan
perubahannya sebegian ekstrim. Jadi batu-batu yang besar bisa runtuh. Wah, Nah itu mengerikan sekali ya. kita lewatin. Dan itu akibat dari membuka jalan untuk Mobilisasi Iya. membuat aspal 2 km di perbatasan. di perbatasan untuk syutingnya Jokowi waktu Iya, itu. iya. Luar biasa, Untuk statement mengerikan Jokowi. sekali Jadi ya. Jokowi statement di ujung aspalnya itu. Di ujung aspalnya Di ujung itu. aspal, Dan ya. itu sebetulnya merusak alam juga. Dan itu disaksikan sekali sendiri oleh Om Gareng ya. Iya. Bahwa memang kondisinya separah itu waktu itu. Iya, memang jalan. Jadi yang digunakan, jalur yang digunakan adalah meminta akses Taman Nasional Kayan Mentarang. Oke. Jadi Kayan Mentarang itu adalah kawasan hutan Asia tertua. Bahkan salah satu hutan tertua di dunia. Boleh emang digituin ya? Karena untuk akses publik maka Diperbolehkan. mestinya ada beberapa lembaga yang terkait di situ harus mengeluarkan. Jadi Kementerian Perhutani, Lingkungan Hidup harus juga tahu bahwa ini akan digunakan untuk jalan gitu. Jadi gunung mana yang boleh dibongkar, yang tidak. Jadi mungkin prosesnya menjadi agak di atas rata-rata kerumitannya daripada membangun jalan biasa yang bukan Taman Nasional. Karena kalau Taman Nasional kan ada undang-undangnya, memang tidak boleh beraktivitas apapun di dalam Taman Nasional, termasuk menjadikan permukaan jalanan di sana menjadi aspal tuh nggak boleh. Jadi kalau cuma batu makadam boleh, kalau sirtu mungkin masih boleh. Oke, tapi gue tertarik satu hal nih Om. Tadi kan ada 2 truk bahkan belum dimobilisasi ya, atau tidak bisa lah. Nggak bisa keluar Tidak setelah bisa proyek keluar itu. waktu ya. Tapi motor gimana caranya? Motor kan lebih kecil gitu ya. Persediaannya tidak akan sebanyak mobil-mobil besar. Kalau menelusuri jalan itu, gimana kok bisa survive? Apa memang motor lebih mudah? Enggak, jadi ada evaluasi. Kita nanya juga sama kebetulan nggak banyak orang pernah jalan di situ. Terhitung dengan jari. Orang yang pernah naik motor dari kota Malinau sampai ke Krayan bisa dihitung dengan jari orang yang pernah. Oh gitu. Dan kemudian kita bertemu kepada salah satunya dan dia menceritakan bagaimana kondisi di dalam. Dia bilang kalau Om Gareng ngelihat dari apa yang saya foto dan saya videoin di handphone hari itu dan hari nanti Om Gareng dan tim mau lewat mungkin udah beda katanya. Kamu mau nggak jadi gabung bersama kami sebagai tim? Saya nggak mau. Trauma sudah. Oh gitu. Dia orang Dayak asli, memang lahir di Krayan. Dan dia anak muda, umurnya masih waktu itu 20-an kalau nggak salah. Mungkin belum 20-an. Dia sudah nggak mau lagi lewat Dia situ. pun kapok, Cukup ya? sekali kata dia. Oh, gitu. Jadi dia hanya mau tunjukkan jalan masuknya. Jalan sini, ikutin jalur ini aja. Nanti Om Gareng akan masuk sana. Dia akan kontak keluarganya di Krayan untuk nyambut Om Gareng dan tim. Ketika nanti sampai, itu aja dia bisanya. Setelah dengar itu pun masih tetap maksa nih Om Gareng. Tetap kan. Dan siapa ada berapa orang waktu itu? Waktu itu 5 orang. 5 orang. Dan 5 tadi orang. Ibnu Jamil itu. Iya. Oh gitu Termasuk ya? 5 orang semuanya pakai motor dan kita membuat dokumentasi dari perjalanan itu Nekat banget gitu. itu. Jadi dulu awalnya kita kira kalau teman yang anak asli itu bisa cuma 2 malam, ya kita paling lama finishnya sama-sama 2 malam. Cuman kalau dia sampainya pagi, hari ketiganya pagi, kita sampainya hari ketiganya malam lah. Oke. Gitu lah, 3 hari 3 malam. Kalau dia 3 hari 2 malam, kita 3 hari 3 malam lah. Aku bilangnya begitu gitu. Ternyata beda. Kita 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu harus tembus. Tapi memang segala perbekalan kita, baik bensin dan makanan, logistik kita, aku hitung untuk 1 minggu memang. Memang untuk 1 minggu. Iya, untuk 1 minggu gitu. Dan itu oke. persis sekali. Gua rasa Allah banyak bantu perjalanan itu. Terus doa-doa orang Krayan kayaknya yang membuat kita sampai ke sana. Didoakan juga ya. Jadi ada harapan mereka memang. Jadi memang waktu berjalan, gue bilang sama anak dalam doa pertama itu, gue bilang buang kesombongan lu bahwa perjalanan ini mau nunjukin bahwa lu nanti orang paling hebat di Indonesia atau yang nih gue udah masuk jalur hutan, lu mana gitu. Gue nggak mau ada sifat-sifat seperti itu dalam pikiran lu, bahwa ini untuk bukan lagi menaklukkan hutan karena hutan nggak bisa ditaklukkan. Oke. Dia akan menaklukkan manusia yang ada gitu. Jadi ubah semua, bersihkan diri kita dari kesombongan segala macam, doa bahwa mungkin ini adalah doa dari orang-orang Krayan yang meminta kita datang ke sini. Mudah-mudahan dengan doa kita dan doa-doa orang yang berharap ada perhatian khusus dari pemerintah untuk kampungnya, kita bisa sampai ke sana. Itu yang paling pertama. Yang paling pertama itu. Bukan seberapa hebat kita bisa naik motor, bukan seberapa hebat motor yang kita bawa, bukan seberapa banyak perbekalan yang kita bawa. Karena di dalam hutan apapun bisa terjadi. Bawaan makanan yang banyak, obat-obatan yang sudah lu bawa, bensin yang sudah lu bawa, itu semua bisa rontok hanya karena lu simpel kepleset sebatu kecil, lalu kaki lu keseleo dan bengkak di dalam hutan, lu udah bisa nyetopin satu pergerakan tim. Ibnu Jamil seorang artis Indonesia
masih tetap mau melanjutkan perjalanan itu? Iya, karena waktu itu zamannya COVID. Dia lagi banyak off, syuting nggak ada. Jadi dia gunakan itu untuk mengisi banyak hari-hari dia yang hilang karena profesinya, kegemaran dia gitu yang hilang. Jadi sifat liarnya dia lah, sifat liarnya dia adventure, dia suka alam terbuka yang keras, yang raw banget gitu. Ada di hatinya dia itu akhirnya bisa tereksplor di itu. Momennya pas. Ya, jadi kalau dia tidak memiliki dasar, seorang Ibnu tidak memiliki dasar senang petualangan, alam liar, gua rasa juga akan komplain. Ini menarik nih kalau dihadirkan di sini ya nanti kapan-kapan gitu ya. Kita pengen tanya apa sih yang dicari gitu ya. Om Gareng, tadi kan seminggu ya. Sesampainya di sana baliknya gimana? Baliknya nggak mungkin lagi kita melakukan perjalanan darat. Pertama karena sepeda motor kita itu sudah mengalami performa. Oh pasti ya. Nggak mungkin lagi kita dan kita untuk memperbaiki di krayan itu tidak mungkin karena krayan tidak ada apa-apa di sana. Bahkan apalagi komponen gitu. Untuk gula putih saja harganya 100.000, bayangkan sekilo. Lalu untuk susu bayi 300.000 yang di sini bisa cuma 50.000, 75.000 1 kilo. Di sana bisa 300.000. Itu tahun berapa sih? Itu tahun 2001. 2001 ya. Kalau 2001. Jadi waktu itu memang harga-harga di krayan itu sangat tinggi. Jadi kalau ada rakyat Indonesia di daerah pedalaman yang mengatakan bahwa wah daerah saya tertinggal, jalan di tempat saya rusak segala macam, mereka yang sudah nonton krayan lalu mengucapkan alhamdulillah. Ternyata enggak seburuk di sana. Iya, gitu. Jalan saya masih beruntung. Bahkan ada satu statement dari sahabat kita di Merauke yang bilang terima kasih tim Jamilo Journey dan Serigala Rider sudah membuat tayangan ini sehingga sekarang saya bisa bersyukur bahwa Merauke jalannya yang rusak itu ternyata masih lebih baik daripada krayan. Gitu. Dan harga bensin di Merauke, di Sorong ternyata nggak jauh lebih mahal dari yang disediakan pemerintah untuk masyarakat krayan. Gitu. Jadi kalau ada daerah tertinggal tapi mereka tidak pernah berteriak karena nggak pernah sampai suaranya, itu adalah krayan. Waktu kita baru start, aku sharing di sosial media, banyak teman-teman motor itu mendirect message bahkan me-WhatsApp, Om Gareng, coba harusnya ke desa ini, ke kampung ini jalannya rusak. Saya bilang, oh next time, saya bilang. Tapi ini perlu kalian ketahui, ini bukan sebuah kampung. Kampung itu bahkan nggak lebih besar dari desa loh. Di dalam desa itu ada 5 kampung baru jadi desa. Bahkan desa itu nggak lebih besar dari kecamatan loh. Ini 5 kecamatan. 5 kecamatan. Ya, jadi kondisinya seperti itu. Di dalam itu banyak kampung-kampung yang kalau kita bicarakan kita keteng, kita retail gitu, kampung itu retail, lebih banyak lagi bos, saya bilang. Jadi PR-nya Jamilo Journey dan Serigala Rider ini jauh dari hanya sekedar untuk melihat akses kampung. Kalau kampung itu kita nggak bisa terlalu komplain ke pemerintah. Misalnya kampung ini rusak, kayak gini, simple nih. Ketika Cisadon di belakang Cisadon di balik rumah Prabowo ada kandang kambing dan kandang sapi, dan di situ ada sebuah rumah penduduk yang bahkan tidak dialiri listrik. Itu digunakan sebagai alat kampanye lawannya Prabowo di tahun 2014-2019 saya lupa. Ya. Dan itu kena timnya Gerindra, Prabowo kena bahwa seolah-olah rumah Prabowo itu tidak memiliki empati terhadap ada tetangganya di kampung situ. Di Cisadon, rumahnya keluarga Farid. Lah memang Farid maunya hidup di situ. Maunya di situ hidupnya. Iya. Dia nggak minta listrik dari apa-apa, memang dia maunya di situ. Dan Farid punya rumah yang bahkan gangnya di depan rumahnya Prabowo. Dia dan bapak dan ibunya punya tinggal di situ karena dia mau nanam kopi di atas gunung dan gunung itu ada di balik rumahnya Prabowo, di balik kandang sapinya Prabowo. Dia berada di situ dan itu digunakan oleh media seolah-olah Prabowo tidak punya empati. Itu kan konyol. Saat itu. Iya. Jadi kalau kita mengupas jalan kampung ini di publikasi Om Gareng, kampung nggak bisa karena mungkin motivasi orang kampungnya memang pengen dibikin di atas gunung situ untuk bercocok tanam perkebunan yang cocoknya di gunung itu. Tapi kalau di kecamatan, 5 kecamatan 5, Krayan Selatan, Krayan Timur, Krayan Induk, Krayan Tengah, Krayan Barat. Tidak salah. Jadi kalau kampung itu ya memang community, kondisi khusus aja, komunitas kampung itu satu marga pilihan tadi ya, pilihan orang gitu ya, pilihan seperti itu. Tapi ini 5 kecamatan kan nggak mungkin pilihan di sana.
itulah Gitu. buktinya bahwa itu memang tertinggal. Iya, jadi PR-nya Jamilo Juri dan Serigala Rider masuk ke krayan itu jauh dari sekedar menginformasikan ada jalan kampungnya rusak. Ini jalan kecamatannya rusak, kalau mau dirunut kampungnya ratusan kampung. Iya, Lebih- kampung ya. Lebih banyak lagi gitu. Gak usah mikirin kampungnya dulu, mikirin kecamatannya aja dulu yang sangat sulit dan mereka membutuhkan. Tapi uniknya di krayan itu, teman-teman bisa ngelihat ada yang punya FG Cruiser, Land Cruiser, mobil mahal loh. Oh gitu. Iya, yang mereka beli dari Brunei dan dari Malaysia. Oh belinya dari sana. Iya, dari Brunei dan Malaysia. Oke. Dan platnya juga masih plat sana. Masih pelaksana. Karena di sana nggak ada pajak. Oh iya. Siapa mau ngutip pajak di sana? Iya. Nggak ada kantor pajak. Nggak ada kantor Iya. pajak. Dan nggak usah khawatir, nggak bakal nyampe ke Indonesia juga Iya. mobil itu. Seorang Gareng dan teman-temannya aja 1 minggu mati-matian Iya. pakai motor. Siapa juga pejabat sini atau dinas sini akan mengecek ya? Iya betul. Masalah legalitasnya ya. Iya. Oh, jadi mereka kayak hidup sendiri aja. Kayak hidup Mereka sendiri. ya. Padahal satu pulau. Pada satu Hanya pulau. terpisah oleh satu sungai, namanya ada sungai di dalam itu. Aduh lupa, Sungai Krayan kan mungkin disebutnya oleh dia. Itu dibentangi satu jembatan yang lebarnya tidak selebar dari meja ini, lebih lebar dari meja ini, dan itu adalah suspension bridge dan gaya kampung dengan kayu. Ya. Yang itu buat jalan kaki aja orang ngeri. Oh, Gitu. Jadi nggak mungkin ada kendaraan bisa lewat situ luar biasa kecuali ya. motor Mengerikan sekali. dan jalan kaki. dan Iya. itu Indonesia. Itu Indonesia. Jadi kalau krayan hari ini dikudeta atau diserang oleh negara tetangga kita, diambil dengan adanya pasukan dari penjaga perbatasan itu. Aku bicara sama komandan perbatasan. Saya bilang, Mas, persenjataan komplit nih Mas. Peluru cukup nih Mas. Kita ada mortir segala macam ada. Ya. Kalau Malaysia serang dengan kekuatan penuh apa? Nggak bisa Mas. Pasti kalah. Kan kita cuma punya berapa pos? Terhitung jumlah pasukannya. Dari Sabah, Sarawak, kalau satu mereka masuk bisa habis krayan. Habis ya. Dan bantuan dari Jawa atau apa untuk bisa masuk ke krayan untuk support militer kita yang ada itu, darat udah nggak mungkin bos. Darat udah nggak mungkin. Kan dari kalau lapangan udara krayan dikuasai oleh musuh hari ini habis bos. Lewat mana Mau lagi lewat mana? gitu ya. Harus diterjunin bos. Infanteri. Dan ketika terjunin pasti sudah tahu titiknya bos. Di situ. Iya. Malaysia lebih gampang banget gambarin di mana dia punya kekuatan gitu. Saya tanya dengan pasukan yang jaga di perbatasan situ. Waktu ngepost di sini pasti naik pesawat, iya. Ngeliat hutan di bawah, lihat katanya. Tahu jalan di dalam, nggak tahu. Kondisi saat ini gimana? Nah, yang menarik adalah ternyata perjalanan kita yang kemudian jadi 19 episode di kanalnya Ibnu Jamil dan di kanalnya Mayora waktu itu. Kemudian diseriusi oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oke. Jadi langsung mereka menggalang meeting untuk menuntaskan PR ini. Dan akhirnya yang saya dengar waktu itu keluar anggaran 1,4 triliun untuk pembangunan jalan. Ada 2 gunung yang mereka revisi, yang itu juga dalam video itu kita katakan bahwa ini jalan kayak gini nggak mungkin, jadi harus ada direvisi. Ada 2 gunung yang direvisi. Yang pertama adalah di Jempulon, lalu satu lagi Gunung Selukut dengan ketinggian 1.550 mdpl. Jadi kita tuh jalan di Kalimantan di 1.500 loh motor. Oke. Itu jalan paling tinggi di Kalimantan tuh. Jadi motor yang paling tinggi boleh dijamin tuh enggak. Jadi paling tinggi di mana pun Iya. di Indonesia ya. Ya, enggak untuk di jalan daratnya di Kalimantan. Betul, Untuk di Pulau Kalimantan itu jalan darat tertinggi di 1.550 mdpl itu di Gunung Selukut. Itu sekarang udah nggak ada jalanannya. Sudah nggak ada lagi. Sudah tidak ada. Sudah dibuka jalan baru. Oke. Bahkan Agustus kemarin bertepatan dengan 17 Agustus pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara, gubernurnya melakukan perjalanan dengan mobil. Dengan mobil. Walaupun masih mobil 4x4. Tapi di beberapa titik mereka belum bisa akses kalau tidak ditarik oleh bulldozer mobil-mobilnya. Tetap masih sulit. Masih sulit, berarti masih ada PR. Tapi artinya sudah jauh lebih baik. Nah, motor-motor yang mengawal perjalanan gubernur itu hampir tidak ada masalah. Jadi artinya kalau hari ini tim Jamilo Journey mau ke Krayan, mungkin hanya cukup bermalam 1 malam dan malam keduanya sudah ada di Krayan Selatan. Sudah ada, karena Ya. dulu pun Sudah. sebelum dibuka itu Iya. seminggu ya. Iya. Jadi oke. hasil dari video itu bahkan saya dihubungi oleh salah satu kontraktor yang memegang tender untuk salah satu ruas kilometer di dalam hutan itu. Dia mengasih foto satelitnya bahwa ini jalan yang lama benar nggak Pak Gareng, benar, dan yang jalur yang kuning yang saya berikan lampiran itu adalah yang akan akses baru. Kira-kira available nggak? Iya, di situ benar. Wah, Nah, luar biasa lalu sekali ya. ya dari Kementerian PUPR waktu itu kalau nggak salah Adi ya, perusahaan Adi salah satunya ya, Adikarya ya. Adikarya. Adikarya itu setelah ngeliat video, dia tidak lagi membutuhkan tim advance untuk mengukur. Dia bisa ngeliat dari video itu untuk mengkalkulasi
berapa kira-kira logistik yang harus dia bawa, dengan biayanya berapa, kendaraannya apa. Wah, Itu yang saya dengar langsung dari para kontraktor di sana. Jadi Jadi video kita itu menjadi analisa sendiri. kayak perjalanan itu tidak hanya mungkin tadi memuaskan diri sendiri ya sebagai Ya. adventurer gitu ya, tapi juga berguna buat pasti teman-teman atau saudara kita di Krayan dan Pasti. juga Indonesia ya. Iya, betul. Sehingga ditunjukkan bagaimana cara mendapatkan membuat akses ke sana ya. Iya. Oke. Jadi memang perjalanan yang nggak akan terlupakan. Aha. Walaupun saya pernah ke Himalaya, perjalanan ke Gunung Himalaya dulu. Himalaya berarti salah satu perjalanan ke luar Indonesia ya. Keluar Indonesia. Nah itu berarti salah satu kan saya tahu nih di beberapa YouTube-nya itu ada yang Jerman juga ya. Inggris ada Inggris, kemudian ada beberapa Kolombia. Kolombia ada. Betul nggak? Ya. Nah dari semua itu yang paling berkesan di mana dan kenapa? Kalau untuk Hanya di Indonesia ya. tadi lah. Kalau untuk di luar negeri yang saya berkesan itu di Kolombia sebenarnya. Di Kolombia. Ya, karena saya bilang Kolombia itu udah benar-benar kayak Indonesia. Oh, Itu oke. cuma bahasanya aja yang beda. Cara mereka berjualan, penduduknya menjajakan jalanan, jualan-jualan pisang Oh, yang di pinggir jalan tuh kontur tanahnya segala macam hampir hutannya sama. mirip ya. hampir sama. Oh, oke. Hampir sama gitu. Jadi saya bilang ini kayak cuman bahasa doang, ini yang membuat kita beda. Gue masuk ke sebuah daerah pemukiman, pemukiman kumuh gitu di kali, di namanya distrik Honda di sana. Nggak banyak orang asing berani ke sana karena tingkat rawannya cukup tinggi. Dia kan ini ya sarang ya. Iya kan, Narkoba kartel. banyak sekali kartel di sana Betul, ya betul, gitu. betul. Gimana, aman nggak? Kalau orang Amerika, temennya orang Amerika atau orang Eropa yang kulit putih gitu ya, mereka selalu diwanti-wanti sama teman kita yang asal Kolombia, lu hati-hati ya gitu. Oke. Tapi itu nggak pernah gue dengar untuk gue gitu. Oke. Dan ketika satu pagi dari hotel, gue pengen keluar, pengen tahu ada apa di dalam sini, karena gue tahu agendanya anak-anak mau jalan tuh agak siang gitu. Jadi pagi-pagi gue keluar, gue explore kampung situ. Di dalam kampung itu gue bisa nemuin anak-anak muda yang lagi pakai heroin. Oh gitu, ya. bebas itu ya. Iya, jadi bahkan gue ditawarin untuk pakai heroin waktu itu, dan gue punya pengalaman lah untuk kalau kita berinteraksi di negara orang dengan barang-barang kayak gitu, itu nggak boleh disentuh pertama. Kalau memang kita nggak mau pakai, jangan pernah disentuh karena once lu sentuh, ternyata dia agent atau tentara atau polisi yang akan ngambil duit lu, kena banget lu. Oh, kita nggak tahu ya. Iya, jadi itu betul. Jadi dia tawarkan itu kayak gini, ambil. Ini heroin ini, paketan-paketan heroin, dan ada dulu dia nyebutnya tuh bayo ya. Jadi kayak bunganya ganja. Hampir sama kualitasnya dengan heroin kalau kita pakai, dia bilang begitu. Itu bilang enggak. Lu pegang aja, gue bilang. Lu pegang, gue ambil kamera, gue foto. Gue cuma foto. Nah, lu pegang aja. Lu mau nggak apa-apa? No, thank you. Dah. Lalu gue jalan lagi masuk ke dalam perkampungan. Gue ketemu sama orang yang di badannya penuh bacokan. Oh gitu. Iya. Tatapannya tuh sama orang asing tuh penuh curiga gitu. Wah, gue bilang gini, paling kalau gue di sini yang gue habis barang gue nih, kamera gue habis paling ya 35 juta lah hilang lah gue gitu lah, it's no problem gitu, asal jangan nyawa gue. Tapi gue dapat berita di sini gitu, gue dapat pengalaman yang bisa gue ceritakan di sini kan gitu. Nah, gue masuk ke satu dengan bahasa Spanyol dia bicaranya, yang gue mengerti tuh sambil dia terus gue dijak ke rumahnya dia bawa dia separatis. Separatis itu berarti pemberontak. Dulu kan komunis, Kolombia kan komunis kan. Iya. Dulu dia separatis, dia pemberontak, dan ada beberapa faksi-faksi kan. Antar faksi dia perang, dan dia salah satu yang ikut, jadi banyak di itunya bekas luka. Nah, ketika kenal itu di pinggir sungai, ada namanya Sungai Magdalena, salah satu sungai yang terkenal. Kalau kita Ciliwung di Jakarta, kalau mereka ada Magdalena River, itu yang terkenal di Kolombia salah satunya. Nah, itu gue kayak di bantaran Kali Ciliwung rumahnya, gitu. Diajak jalan ke gang-gang gitu. Gue bilang, wah gue bisa lost nih. Gue bahkan nggak tahu tadi gue masuk ke laut mana nih, gitu kan. Kampung orang ya. Iya, gue hanya satu, gue bawa kunci hotel yang di situ ada name tag hotelnya. Jadi gue hanya modal itu untuk gue bisa balik ke hotel kan. Dari situ diajak ke rumahnya, lalu dikenalin sama istrinya. Ya rumahnya udah kayak bener-bener rumah yang di pinggiran Kali Ciliwung. Kalau pernah masuk ke dulu kampung-kampung ke Palmeriam, tahu. Ya kayak gitu ya. Hampir sama. Jadi atapnya tuh seng gitu kan. Zaman-zaman tahun 80-an lah ya. Kampung Melayu tahun 80-an sebelum digusur gitu. Ya kayak gitu. Itu mengingatkan banget sama. Dan mereka tuh baik. Jadi waktu itu gue diajak makan sama dia lagi masak sop, gue
diajak untuk makan sama-sama, walaupun bahasa tuh nggak sama kan gitu. Oke. Gue bahasa Inggris dia juga nggak ngerti. Iya, iya. Gue pakai bahasa Indonesia juga apalagi gitu. Isyarat ini. Iya, jadi pakai bahasa monyet gitu. Itu menariknya di Oke, Kolombia. Kenapa ke Kolombia? Maksudnya kenapa ke Kolombia dan kenapa ke negara-negara lain? Ini kan berarti hobi yang mahal dong. Om, bener nggak? Kalau dijalanin pakai uang sendiri mahal itu Mas, pasti. Untuk terbangnya aja kan udah mahal. Oh iya, luar Ya biasa kan, itu pasti. gue ke Kolombia, ke Afrika, ke Inggris dan negara-negara itu tidak bawa motor dari Indonesia. Oh, Jadi oke. memang motornya disediakan oleh yang mengundang gue di sana. Oh, karena memang diundang ya, endorse ya. Di endorse. Jadi oke. keuntungannya gitu karena sering main motor, brand ngelihat aktivitas main motor dan Gareng ini seorang jurnalis yang kalau udah bercerita udah nggak usah diragukan mungkin menurut Iya, mereka iya, gitu iya. kan. Lalu bisa bikin film juga. Waktu itu belum zamannya orang video naik motor, bahkan orang-orang asing yang temen gue, gila lu bawa GoPro banyak banget sih buat apaan Iya, gitu. iya, Dulu iya. waktu dia zaman gue pertama kali ngevlog itu masih lucu gitu. Gue sibuk sendiri pakai action cam gitu kan. Nah itu mereka tertarik jadi diundang. Oke, jadi diundang itu untuk diminta bikinin video oleh mereka atau gimana? Sebenarnya nggak ada. Kan Kalau kita sebagai jurnalis, mereka itu percaya bahwa kalau lu kasih, ini zaman gue jadi jurnalis, gue kan bukan jurnalis yang bisa diintervensi langsung gitu. Iya, Jadi kalau lu kasih sebuah perjalanan menarik, nggak usah lu suruh Gareng bisa tulis berjilid-jilid tuh perjalanan. Oh, gitu. Bisa nggak bisa habis. Tapi kalau perjalanan itu menjadi garing banget, nggak ada apa-apanya, lu banyak kecapnya gitu untuk wah semua mau ngomong terbaik, dia bisa bahkan nggak nulis. Gue pernah diundang dan gue tidak melakukan apa-apa. Gue bilang sama yang undang, bos, kalau gue cerita, habis nih brand lu sama gue nih. Iya. Karena pengalaman gue sama brand lu buruk banget ini. Oh gitu, sampai Iya. gitu ya di awal. Iya, gue bilang gitu. Jadi lebih baik gue cerita di permukaan aja bos, bahwa lu punya produk A, produk lu akan dijual dengan harga sekian, setiap bulan lu impor jumlahnya segini, lu punya kantor di sini, ya normatif aja. Iya. Jadi lebih ke hard news, news cepat, bukan feature. Apalagi sampai gue bercerita pengalaman gue dengan produk lu bisa nggak jualan lu, gue bilang kayak gitu. Iya. Itu kenapa tadi destinationnya Kolombia, Himalaya yang aneh-aneh ya, yang aneh-aneh gitu, yang Afrika Selatan gitu, masih ramai nih Gareng ceritanya. Dan itu memang brand-brand internasional yang direct langsung. Jadi ada brand dari Italia, dari Eropa gitu. Ada Eropanya apa ya? Dia tuh Belanda atau Amerika ya, salah satu brand ini. Gua ngerti. Kayaknya dari Belanda dia tuh brand. Berarti penghasilannya dari sana. Saat itu kan gue menerima gaji dari media yang gue buat. Dari media. Oke. Jadi setiap liputan itu gue nggak menerima bayaran. Oh, setiap liputannya enggak, di liputannya enggak, tapi memang gaji sebagai karyawan dari media. Iya, maka dari itu gue nggak bisa diintervensi. Iya. Gitu. Karena udah ada. Iya, sudah ada. Gitu ya. Jadi dia cukup pengundang itu cukup kasih gue tiket, di sana gue bisa tidur. Lalu kalau memang dia mau ngasih gue tripnya ke semacam apa, ada motornya apaan aja silakan aja gitu. Jadi semacam itu. Jadi kalau misalkan Reng lu ngeliat orang yang riding aja deh, lu sebagai jurnalis ya bisa, tapi itu pasti nggak menarik. Dan orang nggak mau. Iya. Maksud Gareng suruh naik mobil terus dia nyeritain orang yang naik motor. Udah mendingan kebetulan dia bisa naik motor, kemudian dia bisa sendiri jalan, dia kita masukin aja di dalam program perjalanan ini. Dan untuk challenge. Percaya aja gitu. Oh, oke. Terus sekarang dari mana bisnisnya atau ya dapat uang untuk hobi-hobinya yang saya bilang hobi mahal ya, tapi kan ternyata tadi banyak endorse ya. Ya. Sekarang gimana kegiatannya apa? Kalau gue sebagai kreatif, sebenarnya udah lama. Kreatif itu gue suka televisi atau bidang broadcast itu sudah lama, dari tahun awal tahun 2000 itu. Bahkan gue bikin 25 episode atau 35 episode itu dengan Metro TV. Dulu ada gitu. Iya, dengan Off-Road. Jadi gue terbiasa dengan stasiun TV, terbiasa. Selain gue jadi jurnalis tulis, gue juga bikin production waktu itu bersama teman-teman, baik untuk Antv, dulu zaman Antv, terus Trans 7 dulu pernah gue buatkan paket otomotif juga. Seputar otomotif semua ya? Iya, semua seputar otomotif. Jadi media audio video tuh buat gue sudah lama sekali. Nah, jurnalis udah mendarah daging. Jadi ketika gue sudah tidak menjadi jurnalis, apa yang gue kuasai itu bisa menghidupi gue. Nah, gue bikin sebuah perusahaan kecil,
karena dituntut sebenarnya perusahaan untuk bisa punya perusahaan agar gue bisa masuk sebagai vendor salah satu brand internasional yang nggak bisa gue sebut dalam kontrak itu, gue nggak boleh nyebutin. Gitu, nggak boleh gue itu orang rahasia gitu ya. Rahasia gitu, karena berkait persaingan ya, bisnis persaingan ya. Iya. Kalau dia sampai bisa tahu gue, misalnya yang bikinin ternyata konten-konten lu komunikasinya tuh si Gareng. Oke, gue bisa direct nih langsung sama Gareng, bisa tinggal tanya, Reng lu dapat berapa dari dia? Misalkan gitu. Jadi praktek-praktek kayak gitu. Kompetitor jadi. Bisa gitu ya. Maka itu ada dalam kontrak yang tebel itu, gue harus baca semua sebelum gue tanda tanganin bisa menjadi vendornya, itu banyak sekali nggak boleh gue ceritakan gitu. Padahal malas bikin PT atau CP ya tadi ya. Iya, makanya terus malas. Tapi terpaksa. Iya. Harus berkontrak dari perusahaan besar. Iya, betul. Karena sebelumnya sama agent. Jadi ada agent asing yang punya kantor di Indonesia. Dia tahu, direkturnya tahu karena teman juga. Kalau lu kepentok untuk sesuatu project, lu hubunginnya Gareng gitu. Karena Gareng bisa dalam satu malam itu terbiasa ngurusin project-project bangun candi Prambanan. Oh gitu. Ya, termasuk masuknya ini waktu itu kayak gitu. Jadi, Reng, lu bisa nggak bikinin sebuah video komunikasi yang ini lu nggak mungkin bergerak banyak. Gua hanya butuh tim kecil sekali, udah kayak CIA kalau ngerekrut tim. Lu harus masuk ke sini dan itu 3 hari projectnya. Lu harus done. Lu bisa nggak? Gue lihat dulu deh. Gue bilang, ini kalau lu yang minta, ini bukan lu bilang bisa atau tidak, ini udah perintah sebenarnya. Kan teman gue itu, gue tahu banget dia orang yang perfeksionis, cewek, cuman biasa kerja di perusahaan asing. Jadi deh, lu yang minta ini udah perintah, Bu, gue bilang. Bukannya lu nggak usah nanya gue bisa apa lagi, Reng kerjain sebenarnya gitu. Oke, besok gue kerjain dan done. Gitu. Done, PR-nya done. Tekanan dia, pressure dia dari brand ini done gitu. Lalu, oke, Reng, project keduanya lu kerjain lagi untuk yang ini done. Dan jadi nggak ada perdebatan, nggak ada koreksi yang jelimet gitu. Karena gue bisa begitu dia mau share strategi, lu mau ambil gambar 3 hari, gue lihat ini nggak mungkin nih 3 hari. Lu untuk komunikasi apa? Untuk ke sini. Kalaupun lu mau nekankan ini di sini, ini prosesnya makan waktu 2 hari. Tapi cerita ini bisa lebih gua potong cuman setengah hari, ambil gambar ya dengan komunikasi yang begini. Dapat nggak? Ya udah lu gituin aja deh kalau gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang bisa gue execute. Karena gue juga basisnya komunikasi. Lu mau jelasin ini tapi ngapain pergi jauh-jauh? Ya puter-muter gitu ya. Ini kesini aja, gitu. ini sampai ini pesennya gitu. Lebih simple gitu. Banyak juga dengan kemudian berjalannya waktu, ada lagi project-project yang seperti itu. Perusahaan itu sangat terbantu ketika gue jalankan sesuai dengan proyek dia. Biasanya kita tuh kalau sebagai vendor, kita melakukan apa maunya klien. Dulu awal-awal muda gue maunya idealis. Tapi kita enggak lah, klien itu raja lu. Dia mau apa walaupun jelek banget. Ya udah lu mau klien lu maunya kayak gitu. Bukan bagus lu, bagus klien ini gitu kan. Nah, keuntungan itu pengalaman itu yang membuat gue menjadi keuntungan. Jadi ketika klien minta gue buatkan sesuai versi dia. Tapi diam-diam gue ngeluarin sendiri versi yang untuk memotong komunikasi yang menurut gue terputus nih. Versi yang lain. Iya. Ini nggak nyampe nih kalau pesannya kayak gini nih, nggak nyampe nih. Nah, hampir 2 minggu itu mental di direksi. Sampai pada kesempatan Gareng, besok lu ikut meeting sama direktur. Gue nggak usah ikut meeting, gue bilang. Karena bahkan gue bukan vendor lu, gue tuh pihak ketiga, gue bilang. Belakang itu ya, belakang. Iya. Yang tahu ini kan agensinya, yang meeting kan agensinya, bukan gue. Nggak, udah kalau kayak gini lu harus mau. Nanti gue dengar dong lu dimaki-maki. Yang gue sebenarnya respect sama lu gitu kan. Udahlah, gue udah tutup mata, gue capek katanya. Ya udah. Akhirnya gue jadi pendengar di situ. Selesai itu meeting lebih kecil lagi dengan manajer levelnya manajer. Jadi gimana? Gue bilang, Bu, Pak, Mbak, lu kasih video gue. Sebentar gue kirimin ke Google Drive. Lu lihat, kasih yang itu coba. Versi kedua. Nah, jadi malam itu gue nggak kerja. Abis meeting gue nggak kerja. Gue udah bikin. Jadi selama 2 minggu nunggu gue bikin versi gue. Jadi editor version gue namain filenya. Editor version. Dikasih. Tahu jawabnya? Direktur yang tadi marah-marah meeting itu. Kenapa nggak kayak gini kalian? Masalah apa kalian untuk ngomong kayak gini aja sampai saya harus maki-maki? Untuk hasil yang kayak gini kalian berminggu-minggu dan saya baru bisa setelah ada Gareng ikut meeting baru kagak Pak. Itu gue kerjain sebelum lu meeting. Jadi kayak gitu. Dan gue bilangin akhirnya, Gareng kok lu bisa cepet banget? Lu tau nggak? Ini udah gue sampein sama lu waktu syuting, hari syuting, tapi lu nggak usah. Ya sudah, lu nggak mau, bukan nggak mau dengar, lu masih kukuh.
dengan hasil diskusi meeting internal bahwa hasilnya harus kayak gini kan. Ya gue hargai itu. Hargai waktu meeting lu di internal yang mungkin berhari-hari sebelum keluar konsep itu dikasih ke gue untuk eksekusi kan. Gue hargai waktu lu lah. Jadi gue jalanin. Mungkin goal. Reaksi lu ini mungkin goal gitu. Tapi gue kerjain juga. Lalu kasih ke direksi bilang, gimana lu mau komunikasi dengan begini? Gue keluarin sekarang. Nih gue bikin. Iya, dan itu perusahaan gede. Perusahaan internasional sekali yang kesalahan tuh menjadi sangat fatal di dia. Kenapa nggak bikin agency? Itu kan bisa jadi agency yang besar sekali nih dengan ide seorang. Gue nggak bisa main motor lagi. Itu kuncinya. Luar biasa sekali ini. Apa namanya ya? Passion itu memang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Terbukti kemarin ya pas ngurusin mobil sebelum-sebelumnya kan. Iya, itu hilang itu semua. Hilang, ya? Itu hilang. Maksud gue balik lagi ke sana sibuk sehari-hari enggak. Jadi gue pengen kerja 1 bulan bisa kerja 1 minggu bisa untuk 3 bulan. Untuk 3 bulan, oke. Gitu. Jadi untuk satu produksi sekali kan gue paling kerja seminggu. Kayak kemarin gue juga baru nyelesain produksian 1 hari syuting gue, lalu 2 hari editing udah kelar. Dan itu bisa buat gue jalan-jalan. Iya. Gitu. Bisa untuk sebulan itu. Iya, kalau mau sukses, mau kaya dulu aja posisinya udah tinggi ya. Sebelum memutuskan tadi buat majalah sendiri sampai ke sini gitu ya. Ya luar biasa sekali. Jadi kalau ngejarnya kaya ya mungkin ada orang yang ingin melihatnya kaya raya menjadi dianggap sebuah kenikmatan buat hidup gitu. Kalau gue pribadi gue udah ngerasain jadi orang yang makan sama orang di emperan di Pasar Senen gitu ya, lalu di kebun pisang yang adanya di Priuk, Tanjung Priuk sana tengah malam kayak gitu, sampai gue makan di area Ginza Jepang, Tokyo Jepang, yang orang datang ke sana dengan turun dengan Rolls Royce, lalu wanitanya itu berselimuti kulit beruang, lakinya dengan tuxedo, yang ketika gue makan di sana itu harus sedikitnya ada 4 orang dikelilingi gue, 2 cowok, 2 berkimono, dan orang yang mengundang gue ke sana beberapa hari setelah itu tahu gue dibawa ke sana, dia dipecat dari perusahaannya karena telah membawa gue ke tempat itu. Yang perusahaan tahu itu bukan maunya Gareng dibawa ke situ, tapi lu yang ditugaskan untuk menemani Gareng selama di Jepang, lu membawa Gareng ke sana karena lu pengen makan di situ, yang seumur hidup lu kerja gak akan pernah mampu makan di situ. Gue pernah merasakan itu. Jadi level dari apa yang dirasakan orang yang sedikit orang rasakan di atas, sama level yang banyak orang rasain di dasar, itu udah gue rasain. Sudah semuanya. Sudah gue rasain. Selebar itu ya. Iya. Paling gak pengalamannya dikasih. Iya. Mobil apa yang orang dulu mau rasakan, gue pasti pernah rasakan. Sebelum dijual di pasar Indonesia, mobil itu ada di kantor gue pasti. Gitu. Dan kalau dulu setiap tahun kalau gue ingin lebaran mau pamer sama orang di kampung, gue tinggal ngomong sama Mercedes-Benz, sama BMW, sama Volkswagen, sama apapun untuk bisa pinjem mobil yang gue pakai buat lebaran. Tapi itu nggak pernah gue lakukan, nggak pernah. Kalau mau bisa. Bisa, karena gue sebagai jurnalis banyak orang yang ingin memanfaatkan gue untuk dekat, agar bisa mengambil opportunity. Jadi gue bilang pertemanan gue di jurnalis itu semu. Gue bilangnya pertemanan semu. Teman-teman jurnalis yang senior waktu itu gue bicara di sebuah forum, lihat diri lu, jangan sampai lu lupa bahwa orang yang sekarang baik sama lu itu ngeliat lu atau ngeliat di belakang lu. Lu sebagai apa? Jangan-jangan ngeliat di media lu, posisi lu lagi bagus. Begitu posisi lu di bawah, siapa yang mau lihat lu? Tinggal bisa jadi kan seperti itu. Jadi kalau gue waktu itu cepet-cepet, gue sering turunin, udah di atas gue turunin ke bawah. Waktu di autocar tuh gue udah di atas tuh, dari atas. Toto gue turunin pada titik paling 0. Dari gue punya duit banyak, terus gue bikin website sampai duit gue nggak ada, sampai gue mau ngutang. Gue jadi mau ngutang. Tapi sebelum itu terjadi, Allah tunjukin jalan. Akhirnya ketemu sama orang, ada yang mau investasi. Dan gue punya dapur pacu. Nah, dari dapur pacu eranya online udah mulai turun, juga gue tinggalin. Diambil orang kan tadi ya. Lalu gue bergerak di bisnis, masih di bidang gue yaitu kreatif, terutama di video dan communication. Gue jalan dengan itu dan hobi gue jalan terus. Oke, hobi jalan terus, kerjaan ada terus. Ada gitu terus. Luar biasa sekali. Jadi nikmat hidupnya. Nikmat ya. Gak pernah sakit, pilek aja enggak. Enggak gitu ya. Enggak. Gue naik apa lagi gitu ya. Jadi gue kehujanan tengah malam, nggak pakai jaket. Orang yang ngomong malah, Reng, lu masuk angin lu malah. Lu kapan masuk angin? Kemarin lu aja nggak mana-mana yang masuk angin. Gue nggak masuk angin karena senang. Nah, orang itu kalau naik motor kayak kemarin yang ke Krayan itu nggak stres. Itu orang sampai ada yang mau nangis segala macam. Mindset.
Kalau anak motor, ketika ketemu jalan rusak, jalan apa, harus dikembalikan lagi bahwa itu bukan tantangan lu. Itu adalah playgroundnya. Iya, mainin aja. Nggak ada hal yang nggak bisa dikerjakan oleh manusia. Apalagi cuma motor doang di tengah hutan. Pastilah manusia punya. Orang manusia bisa bangun jembatan tinggi-tingginya setinggi-tinggi apa itu di atas pegunungan. Betul. Di tengah samudra dia bisa. Nggak ada hal yang nggak bisa manusia lakukan. Jadi kalau cuma motor jalanan rusak. Iya, motor lu rubuh di situ itu bisa. Jadi waktu kita di Kalimantan 7 hari itu, gue cuma bilang sama gini, lu akan mati, kita akan mati di sini ketika lu berpikir tentang materi. Lu ingin menyelamatkan diri lu beserta motor-motor lu. Which is motor lu anggap punya nilai materi. Lu lupakan nyawa lu. Tapi kalau lu yang lu pengen kejar adalah sebuah kehidupan, maka kita nggak akan pernah mati di tengah hutan ini. Kita bisa jalan kaki gitu sambil makan apa yang kita temui di dalam hutan. Masih bisa ya. Iya. Tapi kalau di dalam benak lu ada pikiran, sayang motor gue udah gue beli, lu mati. Kita mati. Tuh, jadi akan semaksimal mungkin menyelamatkan itu harta benda gitu. Jadi jangan. Jadi kalau lahiriah kita sebagai manusia, makhluk yang paling kuat di muka bumi, yang paling bisa melakukan apapun yang tidak bisa dilakukan makhluk lain di muka bumi ini, maka lu percaya aja sama diri lu. Tinggalin motor pasti keluar di dalam hutan kayak gimana. Kita banyak mendengar cerita tahun 84 pernah ada seorang Israel yang tersesat di Bolivia dalam 2 minggu dia sudah berhalusinasi. Hal yang tidak mungkin dia bisa selamat, tiba-tiba alam bicara lain, Tuhan bicara lain, dia dipertemukan dengan temannya yang sudah seminggu selamat lebih dulu, akhirnya menemukan dia di titik yang nggak mungkin ada manusia di situ. Itu bisa terjadi gitu. Jadi kita akan stres dalam sebuah perjalanan karena memikirkan yaitu bandanya itu motor atau mikirin keluarganya. Iya. Gitu ya. Pokoknya diri aja sendiri. Iya, sendiri aja dulu ya, survival aja dan enjoy aja. Bahwa di belakang lu nih mungkin ada orang yang hari itu juga lagi susah di tengah Jakarta, lagi mau makan perutnya sakit, atau ada sebuah keluarga yang di dalam rumah gubuknya lagi masak batu. Karena sudah tak lagi mampu beli beras. Kalau di pikiran lu nggak sampai ke sana, berarti lu nggak pernah melihat ada kemiskinan bahkan di Tangerang dulu, yang satu keluarga di depan anak yang kecil ngerebus batu. Ngerebus batu ya. Pernah dengar ceritanya? Pernah dengar. Kalau kita orang yang pernah dengar cerita kayak gitu, itu bisa menambah motivasi kita ketika kita terdesak. Tapi kita kan di hutan nih, Ren, kita nggak ada apa-apaan. Lu tahu nggak yang di tengah kota ada orang ngerebus batu? Iya. Jangan-jangan hari ini pun ada di pelosok Indonesia, di tengah Indonesia, di Jakarta sana yang lagi masak batu. Kita masih megang beras. Berapa gor beras lu sekarang? Iya. Itu air masih ada, ada sungai ada. Daun buah masih ada. Peso lo ada, peso ada. Api lu masih pegang? Enggak lah. Dan kita masih seger. Enggak seperti nenek-nenek yang masakin buat cucunya batu itu, gue bilang. Jadi kita masih hidup. Kita masih lebih baik daripada nenek-nenek yang di dalam gubuknya masak batu, gue bilang. Jalan terus. Ajar terus. Itu yang bikin semangat. Itulah yang menguatkan. Yes. Dan tadi gue catat pertama nih bahwa sebelum masuk ke hutan krayan itu kita berserah diri. Seberserah-berserahnya gitu ya. Iya. Dan tidak ada istilahnya ingin membuktikan sesuatu, ingin sampai sana hebat, merasa apa gitu ya. Itu penting banget tuh kayaknya. Betul. Doa banyak orang yakin bahwa perjalanan ini punya manfaat, bukan hanya buat mungkin buat diri lu pertama. Buat keluarga lu. Bisa lu ceritakan bahwa ada hal-hal baik yang lu temu di jalan, lu ceritakan ke keluarga lu. Di atas lu buat keluarga, buat teman-teman. Mungkin lu bisa ceritakan pengalaman lu untuk teman-teman manfaat. Di atas teman-teman ada community yang lebih luas lagi. Ada warga, ada bangsa, ada negara. Terus-terusan seperti itu. Jadi tahapannya gitu. Jadi kalau sebuah perjalanan sedikitnya buat lu lah. Lu bisa menghargai diri lu, lebih beruntung lagi. Segala macam. Makanya kenapa gue lebih suka bermotor ke dalam? Karena gue mau ngeliat ke bawah. Capek gue ngeliat ke atas. Gitu. Gue lebih senang ada orang yang kekurangan, tapi kalau gue ketuk malam rumahnya, bahkan gue minta sekedar nasi, dia bilang ada. Dan ketika pagi ingin gue ganti dengan uang, dia marah. Gitu. Itu masih banyak di dusun. Tapi ada juga di daerah-daerah yang ketika kita minta air atau bahkan parkir sebentar motor di depan rumahnya, dia sudah, bang jangan parkir depan rumah situ. Ngalingin ya. Ada ngalingin gitu. Atau ada yang bahkan motor kan nggak ngalingin gitu. Mau ngecek alamat gitu lagi itu kan karena orang udah curiga gitu. Sementara di dalam-dalam yang hidupnya memprihatinkan, mereka nggak punya apa-apa, kita untuk bermalam
dikasih makan itu masih bisa. Jadi Luar biasa gue sekali banyak ya. melihat kebaikan justru di pelosok, di tempat di mana orang tidak mau ke sana. Gue justru, tapi gue malah menemukan banyak kemunafikan di tempat di mana orang-orang ingin menyerbunya, yaitu ibu kota. Gitu. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Filosofis sekali nih Om Gareng nih. Oke, ini gue mau ngetes nih. Membuktikan kesaktian Om Gareng. Kesaktiannya apa nih? Itu uji ilmu. Enggak, gue cuma mau ngetes gini Om nih. Seandainya minggu depan pengen bermotor di mana lah, Alaska lah gimana? Bisa nggak? Kira-kira? Dengan Bisa. tadi, dengan Bisa Mercedes banget. Benz. Bisa banget ya. Bisa banget. Nah, Bisa banget. seperti itu ya. Sebenarnya mimpi, Heeh. gue sangat yakin apa itu menjadi mimpi kita kalau kita fokus. Mimpi itu bisa membawa kita ke titik di mana yang kita pikirkan. Oke. Jadi waktu ke Himalaya juga gue dari mimpi tuh. Oh, dari mimpi dulu. Mimpi, gue pengen banget deh gue ke Himalaya nih, gimana caranya ya gitu. Sampai akhirnya gue cerita ke teman kan, lu ngomong dah sama bini gue dah. Bini gue megang brand itu tuh. Oh. Bener lu ya. Akhirnya gue bikin sama sebuah brand. Nah, brand itu udah oke tuh waktu itu. Udah oke, tiba-tiba ada masalah internasional yang menerpa bisnis dia secara global sehingga harus menghentikan operasionalnya. Bahkan meng-freeze operasional di Indonesia akhirnya jatuh. Tapi cerita gua masukkan proposal itu didengar lagi oleh pihak lain. Gareng bener lu pengen ke sono. Oke deh lu ke sana. Oh, gitu. Jadi mimpi. Terus gua lihat Afrika, gue pengen banget ke Afrika gitu kan. Kapan gue bisa ke Afrika gitu. Ternyata kejadian waktu itu. Kejadian ke Afrika, bahkan 2 kali ke Afrika. Gitu. Himalaya juga 2 kali gitu. Jadi banyak hal-hal yang justru dari mimpi. Amerika Latin sebenarnya waktu itu mimpinya tuh mau ke yang aman lah, Argentina. Ya kan, Argentina atau Chili gitu. Enak kali naik motor situ gitu. Enggak ke Kolombia lah, enggak. Karena kan udah pasti narkoba gitu kan. Ya banyak kartel. Iya, Escobar gitu kan. Tapi malah ke Kolombia, keren ini gue balik ke Kolombia. Iya, malah keren. Menantang. Lebih gitu menantang gitu. Iya. Dan emang gue menemukan sendiri gitu, di mana masyarakat Kolombia memang terhadap orang itu curiga gitu. Tapi ketika dia tahu dari Indonesia, baik. Jadi Indonesia tuh kita bersyukur jadi orang Indonesia karena Indonesia tidak punya konflik politik dan kekerasan dengan negara lain. Jadi politik bebas damai di Indonesia itu sangat menguntungkan. Jadi gua kemana-mana nyebut Indonesia aman. Aman ya? Ya aman banget. Mereka senang welcome gitu. Welcome banget. Bukan karena mereka nggak tahu Indonesia ya, tapi karena Indonesia tidak dikenal sebagai negara yang agresor. Iya betul. Mana enggak? Betul. Jadi Indonesia bebas dan damai itu menurut gua bermanfaat. Oke, Om, satu hal terakhir nih, ini kalau ngobrol gini nggak ada habisnya nih. Tapi satu hal terakhir, bagi anak-anak muda nih yang mungkin ya masih kuliah atau orang yang lagi kerja menjalani profesinya, seberapa penting sih menjalani profesi yang selaras atau sama dengan passionnya? Kan tadi kan? Ya. Udah kalau mau sukses sih ya udah di majalah itu aja bisa sukses. Kalau mau sukses ya bikin agensi mau segede apa kan ide-idenya sangat luar biasa ya dipakai oleh brand internasional. Tapi apakah itu akan membuat gue kehilangan passion gue dan waktu untuk menjalankan passion itu seperti motor dan sebagainya. Betul. Seberapa penting itu menjalani profesi yang sesuai dengan passion kita? Kalau gue pribadi melihat bahwa manusia itu punya garis hidup yang sudah diplot oleh Sang Maha Pencipta Allah yang Maha Kuasa gitu kan. Ada pengusaha yang kaya sekali dan gue ketemu orang itu, gue bilang begini, Pak, Bapak tuh butuhnya cuma bakso pinggir jalan, nasi gudeg lagi di Solo, Bapak pergi sama istri, ya kan. Bapak pakai celana pendek mulu dari pit, ya. Tapi karyawan Bapak ribuan, udah mau tembus ratusan ribu, gue bilang. Di bawah sana. Jadi Bapak memang orang yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk memberikan pekerjaan, dan bahkan Bapak nggak mau menikmati uang yang banyak itu untuk beli apapun. Itu passionnya dia ternyata. Jadi dia cuma bilang, Reng, lu tuh jalan-jalan mulu ya. Lu juga bisa Pak, lu lebih bisa, lu jalan-jalan lagi. Tapi lu kan nikmati begitu tuh sama ibu makan pinggir jalan. Iya. Gitu kan. Ada. Terus ada yang pengusaha yang konglomerat Indonesia, saya juga kenal. Itu ketemu gue, mobilnya banyak. Dia naiknya mobil yang biasa. Gue bilang, bos, itu mobil lu mahal, rare semuanya. Gue kan yang menulisin semua kolektornya dia tuh. Jadi gue cari, ini cuma ada ini unit.
punya dia nomor serinya segini, dia minta bikinin buku, tapi gue bilang jangan bikin buku untuk lu karena mobil lu sering di show Pak, gue bilang. Lebih baik mobil lu nanti gue collectible, gue tulisin tentang unitnya, catnya model apa segala macam, nanti lu display bersama mobil lu. Oh ya udah lu bikin itu Ren. Jadi gue tahu mobilnya dia apa aja. Dia naiknya mobil biasa. Lu banyak duit. Jadi ada orang yang ingin mencari kekayaan seperti bos ini ada, tapi dia masih bisa mendapati kesenangannya untuk main mobil, ya kayak gitu. Tapi mobilnya nggak bisa dibawa, dia bahkan nggak pernah tuh jalan-jalan kayak gitu. Cuma senang jadi duitnya habis di situ. Nah lu tinggal pilih, lu bisa mau kaya tapi waktu lu habis, atau lu mau hidup dengan passion dan kegemaran lu selalu selama hidup lu sampai lu mati. Itu pilihan sebenarnya gitu. Nah seperti yang kalau gue menjalani hidup, gue pengen berimbang. Gue bisa hidup, setidaknya nggak perlu masak batu untuk gue bisa makan, ya. Gue nggak perlu telanjang untuk gue bisa gue nggak perlu berbaju bagus untuk bisa menutupi aurat gue dan pantas di depan orang gitu. Tapi gue punya kebebasan untuk melihat. Gue pengen merasakan apa yang orang rasakan dari bawah sampai atas. Itu buat gue penting karena hidup ini pendek. Gue udah di atas 50 sekarang. Mungkin kalau ngeliat teman-teman gue yang teman sekolah, teman kuliah segala macam, itu udah nggak mungkin dengan gaya kayak main gue, kehidupannya udah nggak mungkin. Itu banyak banget lebih tua. Ya karena itu mungkin banyak habis di profesi atau banyak di pekerjaannya. Kalau gue lebih banyak mainnya dari bekerjanya. Gitu. Jadi ada masa di mana gue harus putusin kerjaan gue yang akan menyita waktu gue dan membuat gue mati di bangku nih ntar nih. Gue harus cepet-cepet turun, gue mainin. Jadi di umur 40 itu gue udah rem dan gue jatuhin diri gue untuk gue bisa menikmati hidup gue. Kayak gitu. Kalau gue boleh simpulkan berarti gini ya. Akan beruntung bagi orang yang memang menjalani profesi sekaligus passionnya. Iya. Kalaupun tidak, karena kita sudah digariskan kita akan menjadi apa, ya jangan kehilangan waktu buat passion lu gitu kan ya. Iya betul. Jangan hilangkan waktu buat passion lu gitu. Karena sayang sekali. Dan passion itu yang membuat lu punya hidup lebih berarti. Gitu ya. Krayan itu luar biasa itu berdampak terhadap tidak hanya 5 kecamatan di sana tapi untuk Indonesia ya. Insya Allah bermanfaat. Terima kasih banyak Om. Sama-sama. Ya, kita sama-sama, pengen ngobrol banyak lagi tapi sepertinya mungkin kalau kita perlu episode 2 kita episode 2 gitu ya. Luar biasa sekali. Terima kasih udah berbagi di sini. Sama-sama. Gue pikir ini sesuatu yang bagus ya untuk audiens kita. Walaupun tadi menguak beberapa hal yang mungkin kita lihat nanti apakah tayang atau tidak. Mudah-mudahan kita tayangkan karena itu adalah fakta ya. Fakta. Kita lihat di lapangan. Ya saya sebagai jurnalis menyampaikan jurnalis, itu dan apa yang saya lihat. Siap. Terima kasih Om Gareng. Sama-sama atas waktunya, sampai ketemu di lain kesempatan. Sehat selalu semua, buat penonton juga sehat selalu dan positive thinking. Ya, terima kasih.